Teruskan, si belalang melompat dulu. Nah, si belalang melompat sekuat-kuatnya dan dia berhasil melompat setinggi 40 cm. Apa yang terjadi? Si tupai memandang dengan mengejek gitu ya, bilang cuman segitu. Giliran si tupai melompat, si tupai itu bisa melompat sampai dengan 2 meter. Wow, di saat itulah begitu gagahnya si tupai memandang belalang. Tuh lihat siapa yang menang. Gua 2 meter, lu cuma 40 cm. Dan kemudian tupai mendatangi belalang dengan bilang, gua kan pemenangnya? Enggak, gua pemenangnya. Lu kok bisa? Lu nggak bisa tahu tinggi mana 40 cm dan 2 meter? Jawab si belalang, tunggu sebentar tupai. Coba kita lihat, tinggi badan gua cuma 1 cm. Gua bisa melompat 40 cm. Itu artinya gua melompat 40 kali tinggi badan gua. Lah tinggi lu berapa? 50 cm kan? Oke, lu melompat cuman hanya 2 meter. Artinya lu hanya melompat 4 kali tinggi badan lu. Sekarang coba lihat, siapa yang lebih tinggi sekarang melompatnya? Jelas gua. Kenapa? Karena lu nggak mungkin bisa melompat setinggi sampai dengan 50 kali tinggi badanmu. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang menarik sekali untuk membuat kita merefleksikan diri kita. Bahwa hari ini baik itu belalang dengan tupai, dia bukan sedang berlomba dengan orang lain. Dia bukan sedang berlomba satu sama lain. Dia sedang berlomba dengan dirinya sendiri. Yang artinya, dalam kita menjalankan bisnis ini, kalau Anda mau berhasil, jangan melihat orang lain. Jangan melihat siapapun itu rising star-nya. Jangan melihat, wow dia lebih cepat dari kita. Dia pasti lebih hebat dari saya. Terkadang, kenapa rumput tetangga itu lebih hijau? Karena mereka merawat, memperhatikan, dan menjaga ladangnya. Yang jadi masalah adalah kenapa ladang kita ini belum bisa kita panen? Mungkin karena terlalu banyak waktu kita yang kita habiskan buat untuk nonton, mengamati orang lain mengerjakan ladangnya. Kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini, mulailah dari sekarang. Yuk evaluasi diri Anda. Mulai dari yang pertama, sudahkah Anda menambah daftar nama Anda setiap seminggu sekali minimal 40 nama baru sesuai dengan training How to Start? Sudahkah Anda melakukan presentasi secara konsisten? Sebagai contoh, 1 hari Anda lakukan 2 kali presentasi. Secara konsisten, maka sebulan Anda akan bisa melakukan presentasi sampai dengan 60 kali. Dan bayangkan rekan-rekan, kalau itu berlaku hukum Pareto, 80 banding 20, 20%-nya iya, berarti ada 12 orang loh yang mau bergabung. Dan kalau misalkan itu ya dari yang bergabung 12 orang itu, 20% ya mau menjalankan, 80% tidak, maka ada kurang lebih 2-3 orang loh yang mau aktif. Hanya dengan kita mulai fokus melihat diri kita. Nggak usah lagi Anda bingung dengan lintasan ladangnya orang lain. Mulailah lihat kepada jaringan Anda yang sudah Tuhan berikan kepada Anda saat ini. Ingatlah, baik belalang ataupun tupai, mereka punya keahliannya masing-masing. Setiap dari kita pun punya satu keunggulan masing-masing yang nggak perlu dibandingkan Bapak Ibu. Ingat, kalau Anda mau sukses, be the best version of yourself. Jadilah pribadi yang terbaik dari versi Anda. Nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Lihatlah apa yang sudah Anda lakukan. Follow up yang Anda lakukan. Sudahkah Anda konsisten? Seperti saya belajar dari banyak orang-orang yang hari ini menjadi sukses. Bahwa pertemuan terbaik dalam follow up itu justru terjadi 4-5 kali pertemuan. Itulah yang disebut dengan golden momentum. Anda ingin memiliki rekan kerja yang aktif, sudahkah Anda memfollow up sampai dengan yang keempat, sampai dengan 5 kali? Kadang-kadang pertemuan yang kedua, kita udah give up. Rekan-rekan sekalian, mulai dari sekarang, mulai fokus dengan jaringan Anda. Fokus dengan diri Anda. Karena di ADI, sekali lagi, tidak ada yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Pagi semuanya. Selamat pagi, salam sukses enterpriser. Pagi hari ini saya ingin berbagi dengan Anda yang mengenai ada satu pertanyaan seperti ini. MLM ini kalau kamu punya rekan kerja aktif dan dia bisa berkembang, maka kamu beruntung. Makanya kamu bisa terus jalan di situ. Oh ya?
beruntung? Benarkah? Ayo kita coba lihat. Hari ini saya nggak membahas cuma sekedar di ilustrasi skema network marketing. Coba Anda bayangkan, kalau hari ini Anda adalah seorang enterprise atau distributor di usaha yang lain. Misalnya saya ngomong ke produk yang paling gampang lah. Misalnya saya ngomong air kemasan. Bukan yang isi ulang, air kemasan. Maksudnya air dalam kemasan. Ya kita ngomong lah siapa apalah aqua lah yang biasanya orang selalu bilang aqua. Kalau Anda menjadi seorang distributor aqua, terus tentunya Anda akan punya agen. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Anda sebagai seorang distributor aqua, terus Anda punya agen 3, terus ternyata agen ini tidak bisa memasarkan dengan baik, apakah Anda menutup kedistributoran Anda? Oh, kalau Anda menjawab tidak, berarti betul. Tapi kalau Anda iya menutup, ini ada satu yang salah. Apakah Anda pengusaha atau bukan? Nah, ini kenapa saya bilang begitu? Coba Anda lihat. Kalau agen ini tidak bisa memasarkan, Anda tinggal mencari agen yang baru. Betul nggak? Kalau iya, sampai Anda punya agen-agen aktif yang bisa menjalankan kedistributoran Anda ini. Bukankah itu yang Anda lakukan? Terus apa bedanya dengan kita yang ada di network marketing? Kalau saya punya rekan kerja, terus mereka ini memutuskan untuk tidak aktif, terus saya berhenti, selesai. No, saya akan terus mencari dan melahirkan yang mau dan aktif. Terus yang nggak aktif gimana? Ya nggak apa-apa. Bapak Ibu rekan kerja sekalian yang saya cintai, orang mau melakukan sebuah bisnis, mau dan tidaknya itu sudah keputusan dari orang tersebut dan Tuhan tentunya. Tetapi kita mengusahakan, saya tidak akan berhenti kalau mereka tidak aktif. Saya akan sponsoring lagi. Pertanyaan saya, beruntung? Iya, keberuntungan pasti karena Allah SWT itu Tuhan yang memberikan kepada kita semua. Tapi kalau kita tidak mau mengerjakan, kalau kita tidak mau mencari, bagaimana kita mendapatkan kerja aktif? Yang saya mau ngomong sederhana, rekan kerja aktif itu tidak hanya terus kalau mereka yang tidak aktif terus Anda jadi berhenti. Enggak, Anda cari yang aktif. Saya pun sampai hari ini terus mencari yang mau aktif. Saya pun tetap membantu mereka yang aktif. Yang tidak aktif gimana? Ya dicoba dibuka, karena mereka belum tahu. Dibuka pikirannya, dibuka pola pikirnya, di open mind. Apakah mungkin dia masih belum tahu? Atau dia ada kendala apa yang buat mereka tidak aktif? Tapi saya percaya, kalau Anda mau mengusahakan, sekali lagi yang namanya kalau di bisnis kita adalah follow up. Mengusahakan untuk mengopen mind mereka, menjelaskan ke mereka, dan Anda juga mencari terus yang baru untuk menjadi saluran distribusi Anda dan atau enterprise aktif, pasti usaha Anda akan terus berkembang dan besar. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah betul mitos yang mengatakan kalau kamu tidak mendapatkan orang aktif berarti kamu mati? Enggak. Keputusan Anda untuk mati atau tidak itu di tangan Anda sendiri dan Tuhan tentunya. Dalam artian apa? Anda lah yang memutuskan untuk terus melakukan atau berhenti. Dan catatan penting, tidak ada orang yang gagal di HDI. Yang ada hanya orang yang berhenti. Sekali lagi, tidak ada orang yang gagal di HDI. Yang ada hanya orang yang berhenti. Saya selalu untuk Anda, Goroya Crown. Saya hari ini ingin sharing dengan Anda yang tentang banyak orang masih berpikir bahwa network marketing atau apa yang kita kerjakan atau yang saya kerjakan hari ini adalah bisnis bohong-bohongan. Pertama, saya cuma mau ngomong begini. Kalau ini bisnis bohong-bohongan, saya hari ini baru 25 tahun ada di HDI. Apakah itu bohong-bohongan? Semua yang saya dapat
hanya dari HDI. Apakah itu bohong-bohongan? Dan kalau sebuah bisnis bisa bertahan 25 tahun lebih, apakah itu bohong-bohongan? Ini satu pertanyaan. Dan kalau hari ini banyak orang masih berpikir bahwa network marketing itu bisnis jangka pendek yang tidak bisa ditekuni secara penuh dan sebagainya. Saya full time mulai tahun 2000. Apakah itu bohong-bohongan atau itu jangka pendek? Kalau mulai tahun 2000 saya full time, berarti hari ini saya baru 20 tahun menekuni secara full time. Saya hanya cuman ingin mengingatkan, hari ini kalau Anda masih negatif atau bahkan antipati atau bahkan trauma dengan kata-kata network, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Sebutkan bagaimana cara sukses dan kaya tanpa kata network. Saya bilang sangat sulit sekali sukses dan kaya hari ini tanpa kata network. Semua orang lagi betul-betul tahu bahwa network adalah hal yang luar biasa. YouTubers tahu, selebgram tahu, dan saat ini semuanya menggunakan network. Semua orang-orang kaya di dunia hari ini menggunakan network. Itu yang membuat mereka sangat kaya. Nah, jadi jangan sampai Anda ketinggalan, Anda masih bernegatif ria dengan trauma Anda. Mungkin, jangan-jangan saya takutnya Anda pernah ikut money game, jadi Anda trauma. Nah, salam sukses enterpriser. Jangan sampai Anda berpikir pendek bahwa network marketing bohong-bohongan. It's real business. Sukses selalu untuk Anda. Sebuah cerita yang sangat menarik yaitu tupai dan belalang yang mengadakan perlombaan untuk siapa yang bisa melompat yang paling tinggi di antara mereka. Nah, ini diputuskan si belalang untuk melompat lebih dulu. Nah, si belalang melompat sekuat-kuatnya dan dia berhasil melompat setinggi 40 cm. Apa yang terjadi? Si tupai memandang dengan ngedek. Dia bilang, bila si tupai melompat, si tupai itu bisa melompat sampai dengan 2 meter. Wow, di saat itulah begitu gagahnya si tupai memandang belalang. Tuh lihat siapa yang menang. Gua 2 meter, lu cuma 40 cm. Dan kemudian tupai mendatangi belalang dengan bilang, gua kan pemenangnya? Enggak, gua pemenangnya. Lu kok bisa? Lu nggak bisa tahu tinggi mana 40 cm dan 2 meter? Jawab si belalang, tunggu sebentar tupai. Coba kita lihat, tinggi badan gua cuma 1 cm. Gua bisa melompat 40 cm. Itu artinya gua melompat 40 kali tinggi badan gua. Lah tinggi lu berapa? 50 cm kan? Oke, lu melompat cuman hanya 2 meter. Artinya lu hanya melompat 4 kali tinggi badan lu. Sekarang coba lihat, siapa yang lebih tinggi sekarang melompatnya? Jelas gua. Kenapa? Karena lu nggak mungkin bisa melompat setinggi sampai dengan 50 kali tinggi badan lu. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang menarik sekali untuk membuat kita merefleksikan diri kita. Bahwa hari ini baik itu belalang dengan tupai, dia bukan sedang berlomba dengan orang lain. Dia bukan sedang berlomba satu sama lain. Dia sedang berlomba dengan dirinya sendiri. Yang artinya, dalam kita menjalankan bisnis ini, kalau Anda mau berhasil, jangan melihat orang lain. Jangan melihat siapapun itu rising star-nya. Jangan melihat, wow dia lebih cepat dari kita. Dia pasti lebih hebat dari saya. Terkadang, kenapa rumput tetangga itu lebih hijau? Karena mereka merawat, memperhatikan, dan menjaga ladangnya. Yang jadi masalah adalah kenapa ladang kita ini belum bisa kita panen. Mungkin karena terlalu banyak waktu kita yang kita habiskan buat untuk nonton, mengamati orang lain mengerjakan ladangnya. Kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini, mulailah dari sekarang. Yuk evaluasi diri Anda. Mulai dari yang pertama, sudahkah Anda menambah daftar nama Anda setiap seminggu sekali minimal 40 nama baru sesuai dengan training How to Start? Sudahkah Anda melakukan presentasi secara konsisten? Sebagai contoh, 1 hari Anda lakukan 2 kali presentasi. Secara konsisten, maka sebulan Anda akan bisa melakukan presentasi sampai dengan 60 kali.
Dan bayangkan rekan-rekan, kalau itu berlaku hukum Pareto, 80 banding 20, 20%-nya iya, berarti ada 12 orang loh yang mau bergabung. Dan kalau misalkan itu ya dari yang bergabung 12 orang itu, 20% ya mau menjalankan, 80% tidak, maka ada kurang lebih 2-3 orang loh yang mau aktif. Hanya dengan kita mulai fokus melihat diri kita. Nggak usah lagi Anda bingung dengan lintasan ladangnya orang lain. Mulailah lihat kepada jaringan Anda yang sudah Tuhan berikan kepada Anda saat ini. Ingatlah, baik belalang ataupun tupai, mereka punya keahliannya masing-masing. Setiap dari kita pun punya satu keunggulan masing-masing yang nggak perlu dibandingkan Bapak Ibu. Ingat, kalau Anda mau sukses, be the best version of yourself. Jadilah pribadi yang terbaik dari versi Anda. Nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Lihatlah apa yang sudah Anda lakukan. Follow up yang Anda lakukan. Sudahkah Anda konsisten? Seperti saya belajar dari banyak orang-orang yang hari ini menjadi sukses. Bahwa pertemuan terbaik dalam follow up itu justru terjadi 4-5 kali pertemuan. Itulah yang disebut dengan golden momentum. Anda ingin memiliki rekan kerja yang aktif, sudahkah Anda memfollow up sampai dengan yang keempat, sampai dengan 5 kali? Kadang-kadang pertemuan yang kedua, kita udah give up. Rekan-rekan sekalian, mulai dari sekarang, mulai fokus dengan jaringan Anda. Fokus dengan diri Anda. Karena di ADI, sekali lagi, tidak ada yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Pagi semuanya. Saya hari ini ingin sharing dengan Anda yang tentang banyak orang masih berpikir bahwa network marketing atau apa yang kita kerjakan atau yang saya kerjakan hari ini adalah bisnis bohong-bohongan. Pertama, saya cuma mau ngomong begini. Kalau ini bisnis bohong-bohongan, saya hari ini baru 25 tahun ada di HDI. Apakah itu bohong-bohongan? Semua yang saya dapat hanya dari HDI. Apakah itu bohong-bohongan? Dan kalau sebuah bisnis bisa bertahan 25 tahun lebih, apakah itu bohong-bohongan? Ini satu pertanyaan. Dan kalau hari ini banyak orang masih berpikir bahwa network marketing itu bisnis jangka pendek yang tidak bisa ditekuni secara penuh dan sebagainya. Saya full time mulai tahun 2000. Apakah itu bohong-bohongan atau itu jangka pendek? Kalau mulai tahun 2000 saya full time, berarti hari ini saya baru. Halo, selamat pagi. Boleh nih disapa dulu lewat chat, mungkin kolom komen, atau boleh langsung open mic. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak Mary. Halo pagi Kak Marga, Kak Deviana Cikim Kim. Halo, selamat pagi. Wah, ada Kak Desi juga pagi-pagi, yes. Pagi Cirosita, pagi. Wah, ada Kak Siska juga. Rame ya teman-teman di sini. Hari ini ya, tepatnya tanggal 19 Desember, kita akan ada acara yang jujur saya penasaran sebenarnya. Ini dari flyernya aja udah gambar pohon kelapa ya, terus ada papan selancar. Jujur ini acara apa gitu ya. Nah, terus di situ ada bacaannya HOP, Holiday Prospecting Effectively. Jadi ini sepertinya dipadukan ya, kolaborasi antara holiday sama prospecting. Nah, seperti apa itu juga saya belum tahu. Nah, kita sama-sama di sini nanti akan cari tahu apa sih gitu dari isi HOP ini sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Sandra. Saya MC di sini untuk mendampingi teman-teman semua, dan juga berterima kasih sekali ini sudah pada hadir 53 partisipan, dan kalau belum ada rekan yang hadir, boleh diingatkan kembali di chat lagi teman-temannya, rekan-rekan kerjanya, untuk bisa segera hadir karena acara akan kita mulai. Gitu, oke. Nah, sebelum mulai nih, mungkin kita mau tes dulu nih ke para teman-teman semua nih, rekan-rekan yang ada di sini. Kita pengen kasih penyegaran mungkin ya di awal untuk nggak terlalu kaku-kaku banget gitu kan. Ini acara apa? Oh maaf, belum di silent sebentar. Tokopedia saya bunyi. Oke, baik. Mungkin boleh nanti kita akan sedikit main games ya. Gamesnya
Itu untuk mencairkan aja biar tidak terlalu kagok ya. Ini acaranya biar cair. Boleh nih teman-teman ikutan yang ada di sini. Boleh Cikim Kim, ayo. Sini ada Bu Widya Stuti, Pak Idi, selamat pagi. Nah, boleh semua teman-teman yang ada di sini kita ikutan di Menti. Boleh di sini kita minta bantuannya di chat, mungkin boleh dikasih linknya biar bisa langsung klik kalau yang pakai device satu device aja. Nah, ini boleh ya www.menti.com. Nah, kalau diklik lalu masukin kodenya yang ada di layar 79320758. Jangan lupa kasih contoh namanya dan juga nomor handphone. Seperti dicontoh maksud saya. Oke, mungkin boleh kita tampilkan juga ya nanti. Udah berapa orang ini yang bergabung untuk ikut Menti? Ini buat ini ya, buat kita lebih terang lagi nih untuk menerima materi-materi yang akan dibawakan langsung sama narasumber kita. Boleh dicoba. Kita coba dulu. Sudah berapa yang join? Oh, 20. Ayo, masih belum setengahnya ini mah. Kita coba ikutan ah. Jadi oke. Ya, boleh diulang kembali. Kodenya itu bisa dilihat di atas 79320758. Yang baru bergabung, yuk ikutan juga di www.menti.com. Kode Mentinya 79320758. Di layar yang sudah tampil juga ada yang paling atas. Teman-teman bisa langsung ketik kodenya. Oke, udah berapa yang join? Ada 35. Oh, asik. Udah nambah terus nih. Jadi pengen ikutan nih saya. www.menti.com. Oke. Boleh ini sambil cari tahu. Oke. Ini sudah 35 boleh? 36 nambah 37. Terus mungkin di 40 kita langsung play aja ya. Ini biar menghemat waktu. Boleh 38, 2 partisipan lagi. Udah 39. Oke, sudah 40. Kita mulai aja ya, karena sudah menambah terus 42. Boleh, kita mulai aja games-nya. Silahkan, tim Mulmed. Oke, yuk sama-sama yuk. Manakah tempat liburan Anda yang paling favorit? Wah, ini mah susah ini. Ayo, boleh dipilih. Pilihannya kayak jangan-jangan banyak yang di kasur nih pilihannya. Boleh 3, 2, 1 kita lihat jawaban terbanyak. Ada di luar negeri. Oke. Oh, Cinita akan pilih semua kayaknya. Wisata alam. Oh, nggak ada yang kaum rebahan di sini ya. Wah, ini luar biasa nih ya, karena HDI semua ya. Jadinya apa itu kasur ya? Kalau bisa di kasur sambil beda jaringan. Oke, next ya pertanyaannya. Oke, yang kedua, berapa lama sih Anda ingin berlibur? Jangan kebanyakan libur daripada kerja loh. Jangan dibalik. Ayo, boleh. 10 hari. Sepertinya indah sekali ya. Kalau 10 hari liburnya. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, ternyata kita sama, sefrekuensi 23 orang.
Sorry, ini yang 3 hari, hormat sekali saya sama orang yang 3 hari cukup untuk berlibur. Oke, luar biasa. Lanjut ya, next question, apalagi sih nih yang ditanyakan? Alright, belum keluar? Ada 4 pertanyaan aja ya, 3 pertanyaan, ini masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, aktivitas apa yang Anda lakukan saat liburan? Baca buku jangan-jangan. Udah jaringan. Oh, bakar apa nih? Makan bersama, shopping, nonton bersama. Oke. Wah, kebanyakan shopping ya. Aduh, shopping. Chatting, money coming. Oke. Nah, berarti liburannya harus punya duit ya. Nggak bisa ya liburan yang nggak ada duit. Oke. Lanjut, next question yang terakhir. Pertanyaan keempat. Yang terakhir. Dengan siapa Anda ingin berlibur? Orang tua, pasangan, teman, keluarga. Aduh, pengennya sama pasangan, tapi boleh dipilih. Oke, kebanyakan sama keluarga ya, alhamdulillah, luar biasa. Oke, cukup ya ini mentinya, terima kasih partisipasinya. Udah cukup ya Mbak pertanyaan? Oke, nah jadi ternyata kita bisa lihat ya, semuanya tuh suka liburan, bahkan tadi ditanya waktunya, tuh semuanya rata-rata adalah jawabnya di hari terlama. Mungkin kalau ada option lagi 2 minggu, orang pengennya 2 minggu tuh. Enggak 10 hari, ya kan? Ada lagi option lebih lama, mungkin akan pilih yang lebih lama juga. Jadi ternyata semuanya juga rindu dengan liburan ya, dengan kondisi-kondisi holiday. Oke, nah sama kayak tema acara ini gitu kan. Nah, yang akan nanti dibahas oleh narasumber kita, 2 orang yang sangat saya kagumi dan juga sangat cantik serta sangat menginspirasi. Kita mungkin langsung aja kenalan sama siapa sih narasumber kita. Boleh yang pertama kita tunjukkan. Nah, ini dia ada Kak Luciana Hardiono. Nah, di sini Kak Lucy sebagai Star Diamond Indonesia, seorang mompreneur, trip winner juga, dan presenter of Billionaires, serta Smart Skin Advisor Advance. Wah, di Biskin ya, teman-teman. Oke, kita panggilkan atau nanti sekalian kita tunggu dulu nih siapa narasumber kedua. Kita boleh lihat narasumber kedua. Iya, ini dia Kak Margaret, seorang profesional, eksekutif diamond di Indonesia, kemudian Cash Award winner, dan juga Explore Fun Trip winner. Oke, mari teman-teman semuanya kita sambut Kak Lucy dan juga Kak Margaret. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Sandra. Selamat Halo, pagi. pagi. Selamat Yes. pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, boleh disapa-sapa nih kakak di sini semua, luar biasa loh ini. Wah, cantik sekali, kembaran pakai topi. Ini mau kemana Ya sih? dong, kita udah mau liburan nih. Kita udah nggak ingat sabar bulan ya, Desember Kak ya, Lucy Kak Marga Ya, dan Kak benar. Sandra ya. Benar. Ini udah pada libur anak sekolah ya? Betul banget. Betul. Ya, udah pada sibuk, ya kita mikir ini mau dibawa kemana nih anak-anak ya? Mau liburan kemana gitu ya, tiket mahal. Betul. Di mana-mana rame, bener ya. Nah, kita gimana nih dari judulnya aja nih udah kelihatan ya Kak Lucy, Kak Marga. Ini gimana kita holiday tapi juga bisa efektif untuk prospek ya. Yang dimana kerjaan utama kita di HDI adalah prospek ya, yang kita tahu gitu. Gimana ini kita pengen tahu nih, mungkin dari Kak Lucy, Kak Marga, adakah kiat-kiat mungkin ya sebagai orang kan taunya tuh prospek itu adalah hal yang dilakukan secara serius, ada jadwalnya ya, harus ada temu janji dulu,
keluar mungkin pakai blazer, bawa laptop, bawa press tool gitu ya Kak ya. Nah, mungkin dari judulnya ini kira-kira apakah bisa nih holiday digabung dengan prospek gitu kan? Karena Ayo, dari bisa judul nggak? bisa nggak Pastinya nih? bisa Bisa banget nih. dong ya. Bisa Makanya nggak nih, rekan-rekan rekan-rekan? di sini jangan ini ya, jangan sampai nih di tengah-tengah acara keluar, sayang banget nih. Karena Iya kita benar. akan membagikan ilmu yang bisa langsung dipraktekin nih waktu liburan pastinya ya. Iya, jadi Betul, nggak betul, cuma betul. teori doang ya Kak ya. Betul. Betul. Ya, jadi di sini tuh mungkin kayak ini ya, jujur kalau nalarnya kita yang member baru apalagi ya, apa bisa gitu. Holiday sambil melakukan prospek gitu ya Kak ya. Nah, mungkin nanti dari Kak Lucy, Kak Marga akan memberikan kiat-kiatnya, strateginya seperti apa, bahkan how to-nya nih, langsung caranya seperti apa ya Kak Lucy dan Kak Marga. Oke, mungkin dari saya akan langsung serahkan ya ke Kak Lucy dan Kak Marga untuk membawakan sesi hop yang luar biasa ini dinantikan oleh teman-teman semua yang lagi liburan. Oke, Makasih silakan banyak Kak Kak Lucy, Sandra. Kak Marga. Thank you Kak Sandra. Silakan. Wah, Kak Lucy, outfit Halo kita Kak Marga. Aduh, udah kayaknya cantik sama banget ya nih. outfit kita. Iya Cuman dong. kayaknya kita beda arah pantai sepertinya ya. Oh iya. Kira-kira nih ya, Kak Lucy yang semakin glowing dan cantik mempesona ini, kira-kira mau ke pantai mana sih? Mungkin saya ke Pantai Kenjeran nih. Oh iya, iya. Deket betul-betul sini ya. Mungkin nanti kita bisa ketemu di tengah-tengah laut kali ya. Boleh nih Kak Marga. Ini saya juga lihat Kak Nah, Marga nih udah outfitnya udah bawa tas juga nih ya. ya nih, Udah itu persiapan dong, ya. kalau ke pantai tetap harus bawa tas. Karena nanti misalnya lagi habis main pasir, ke sana ke sini tetap harus bawa hand carry, benar nggak? Betul banget. Nih tadi kita udah lihat juga nih jawaban rekan-rekan nih ya. Di Betul. sini tuh udah banyak halu pengen liburan udah kayaknya. Atau udah pada liburan nih kayaknya nih rekan-rekan semua nih. Boleh nih tulis di kolom chat ya rekan-rekan pada kemana nih liburan Desember nih, udah Iya, planning betul. kemana atau bahkan nih udah liburan jangan-jangan Kak Sandra Kak Marga ya. Ya, betul. Karena tadi ya dari hasil kita main menti banyak banget loh yang pengen liburan panjang sampai 10 hari kalau sih, karena ya wajar Wah, sih itu ya, karena kebebasan memang finansial banget ya. ya Waktu dan finansial ya Kak Marga ya. betul, udah 2 tahun ke belakang itu kan masa pandemi kan, nggak bisa kemana-mana juga kan kita. Ya, jadi akhirnya tahun ini, puji Tuhan, alhamdulillah kita setidaknya bisa berlibur lah ya setidaknya gitu. Nah, ada yang ngomong tuh ada dari Dokter Dini ke Bali, everyday is holiday. Oh, Wah. sesuai sama outfit kita. Bener banget di Bali hawa-hawanya liburan terus ya nih Dok Din ya. Betul. Ada dari Kak Mayvi juga nih, belum sempat liburan, nggak apa-apa. Tenang, saya juga belum kok Kak, OTW tapi ya. Ada juga yang di rumah aja bersama keluarga besar. Oh iya betul-betul ya. Biasanya di musim-musim liburan kayak gini juga banyak keluarga yang berkunjung, kerabat yang berkunjung ya. Jadi kita memang stay di kota masing-masing, jagain kota masing-masing. Betul ya Kak Lucy ya. Tapi nih ngomong-ngomong biasanya nih di Desember gini ya. Identiknya juga kita kan mau tahun baruan nih Kak Marga. Pasti punya hope-hope baru ya. Maksudnya kan sesuai judul kita nih, hope. Jadi rekan-rekan di sini kira-kira nih apa nih harapannya, impiannya di tahun yang mau memasuki tahun baru nih. Kira-kira Ya, apa aja betul. nih? Kok saya sendiri banyak banget nih listnya nih Kak Marga. Jadi Sama sampai kalau dong. ditulis mungkin panjang banget ya. Sama saya juga. Maksudnya kalau kita hitung-hitung tahun 2022 ini benar-benar nggak berasa ya Kak Lucy ya. Benar Betul, tinggal cepet banget hampir ya. 12 hari lagi kita udah mau menuju 2023. Nah, kira-kira nih rekan-rekan sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini, apa harapan rekan-rekan yang ada di sini, yang join di acara pada pagi ini sebelum menutup tahun 2022? Kalau Kak Lucy apa sih sebenarnya harapannya sebelum menutup tahun ini? Kalau saya sih yang pasti nih menutup Desember ini dengan omset naik dan juga peringkat naik pastinya ya. Wah, Gimana nih amin. Kak Marga nih? Sama dong, saya juga pastinya pengen omsetnya naik, peringkatnya naik, rekan-rekan saya juga sama, omset dan peringkatnya juga naik. Tapi Nah, kayaknya rekan-rekan nih di sini mau di nggak kayak gitu? di Ayo. kolom chat nggak ada yang jawab nih, nggak ada yang mau kayaknya nih Iya Kak ya, Marga. coba Aduh, saya kayak gimana nih? Apa saya kita cek berdua dulu. aja nih yang mau nih kayaknya nih Kak Marga ya? Oh, Dokter Dini mau ikutan, cuma Dokter Dini doang loh ternyata. Oh ini Bu Nita juga mau ternyata. Oh, Wah, banyak langsung. yang mau langsung nih Kak Marga.
Langsung ya semua mau ya jadinya ya. Iya dong, kalau yang baik-baik harus kita amini, betul nggak? Betul Amin ya, banget semoga dong. nanti di penghujung tahun 2022 ini omset kita naik, semua rekan kerja kita juga omsetnya naik, tim kita juga semakin sukses, peringkat kita juga semakin naik. Amin, Amin. amin. Betul. Nah, tapi ya kira-kira ya Kak Lucy ya, sebenarnya kan ya kalau kayak musim liburan kayak gini ya, kita mau melakukan prospek itu susah sih kayaknya, karena biasanya kan kalau udah musim liburan tuh kayak udah santai-santai, udah leha-leha. Aduh kayaknya kok kalau mau prospek tuh susah gitu ya. Gimana sih? Magernya udah keluar ya, Kak Marga ya. Betul. Nah, Betul banget. padahal ini kita bisa gunain nih Kak Marga untuk tadi yang udah dibilang Kak Sandra, kita tuh kan sesuai judulnya tadi ya, Mm-mm. ada prospectingnya di saat liburan nih, holiday prospecting effectively. Nah, kok Betul. gimana ya caranya kok prospek sambil liburan? Kira-kira Kak Marga kebayang nggak nih? Gimana nih Nah. kalau sambil liburan tapi prospek nih? Ada bayangan nggak kira-kira nih? Susah ya kayaknya, karena biasanya kalau orang lagi liburan itu biasanya tiba-tiba hilang. Misalnya kita mau prospek, chat, telepon, tiba-tiba hilang karena mereka lagi healing kayaknya ya. Lagi healing. Nah, sebenarnya itu gampang banget sih Kak Marga. Jadi sebenarnya kita tuh bisa banget prospecting itu karena kan gini ya, kita kan sesuai dengan hope-nya kita nih pengen omset naik, tingkat naik. Tentunya kita harus melakukan sesuatu ya Kak Marga, dan satu Betul. kunci utamanya yaitu kita melakukan prospecting nih Kak Marga. Prospecting, oh no, dan pasti rekan-rekan di sini juga kayaknya saya mewakili suara hati rekan-rekan di sini mungkin ya. Kayak aduh musim liburan terus harus prospek. Aduh kayaknya capek banget ya. Kan maksudnya kalau lagi liburan itu harusnya kan kita santai-santai gitu loh. Kenapa harus prospek sih sebenarnya? Nah, gini Kak Marga, sebenarnya prospecting itu nggak susah loh Kak Marga. Karena gini, prospecting ini sebenarnya kita lakukan juga setiap harinya nih. Jadi kadang kita datang ke sekolahan anak, terus kenalan sama orang-orang tua di sana. Nah, itu sebenarnya kita juga melakukan prospecting, Kak Marga. Dan Oh di iya sini betul juga ya. mungkin rekan-rekan juga bingung ya, apa sih prospecting itu sebenarnya? Nah, ini mungkin saya lepas ini dulu ya topi Iya ya, biar betul. nggak Agak biar panas ya rekan-rekan ini nggak lantai. kebawa nih, pengen liburan nanti malah Juga bingung sama. rekan-rekan. Jadi apa sih prospecting itu? Jadi prospecting itu adalah proses kita mengidentifikasi nih atau mencari calon konsumen dan juga mencari calon rekan kerja yang mau bersama-sama dengan kita nih untuk menjalankan suatu bisnis nih Kak Marga. Dan ini prospek ini juga kita tentunya juga bisa melihat prospek itu apa sih. Nah, ini boleh ditampilin ya. Nah, prospek ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membeli dan memiliki ketertarikan terhadap produk yang kita jual dan berpotensi menjadi rekan bisnis kita. Nah, jadi sekarang udah ada gambaran ya prospecting itu apa sih ya? Dan Jadi beda ya tujuannya prospecting prospecting dan ini prospek apa? ya Kak Nah, Lucy ya. tentunya kita juga harus punya tujuan ketika prospecting ya, Kak Marga ya. Iya, betul banget ya, betul banget. Jadi maksudnya kenapa sih kita harus prospecting gitu ya? Kenapa apa sih tujuannya sebenarnya kita tuh prospek gitu ya? Nah, kira-kira Benar. tujuannya tuh apa sih, Kak? Jadi sebenarnya prospecting itu kita ada dua tujuan nih. Mencari konsumen yang misalnya nih orang itu belum tertarik pada bisnisnya nih. Jadi kita bisa menjadikan sebagai konsumen. Kemudian kita juga yang kedua bisa menjadi partner bisnis. Jadi yang mau bersama kita untuk menjadi rekan kerja kita nih, Kak Marga. Tapi kan pasti bingung ya di sini rekan-rekan. Aduh, ini kok berat banget ya kalau prospecting ini, benar nggak, Kak Marga? Betul, betul banget. Saya juga sering merasa seperti itu sih. Maksudnya, aduh, prospecting lagi, ke siapa lagi ya? Terus kayak harus ngapain aja sih gitu. Tapi benar sih ya. Jadi saya jadi tahu loh, ketika kita punya tujuan yang tepat, kenapa kita melakukan prospecting, kayak beban itu, ketakutan itu tuh jadi sebenarnya tuh akan hilang tersendirinya ya Kak Lucy ya. Benar, karena mungkin di sini ketika kita dengar namanya prospecting itu kayak ekspektasinya kita tuh kita harus closing saat itu juga. Entah itu closing produk, terus juga mungkin closing rekan kerja atau member ya. Ya nggak salah sih, memang itu yang kita harapkan ya. Nah, tapi sebenarnya untuk prospecting ini kita tuh ada prosesnya, Kak Marga. Jadi tuh sebenarnya kita yang melewati sebuah proses. Jadi hasilnya tuh nggak langsung instan juga, ada butuh proses. Nah, ini juga kita
harus dinikmati prosesnya ya, Kak Marga ya. Ya, betul. Kadang tuh kita nggak mau mengalami prosesnya, pengennya terlihat hasilnya gitu ya. Maksudnya pengennya ketika misalnya kita lagi prospecting itu, lagi prospek si A, si B, misalkan kita tuh pengen hasilnya langsung instan, tek, jadi gitu ya maksudnya. Bener banget tuh Tapi, Kak Marga. Semua pengennya padahal, gitu ya. gimana kalau sih? Semua pengennya kayak gitu sih, ya kan ya Betul. Kak Marga. Tapi itu tidak segampang itu gitu ya, maksudnya kita harus menjalani prosesnya gitu ya. Nah, memang sih dulu pun saya berpikir bahwa ketika saya prospek itu saya hasilnya tuh harus langsung gitu ya. Tapi ternyata ketika saya terus belajar, saya terus mengalami pertumbuhan dan mengalami prosesnya, ternyata tujuan dari atau goals dari prospecting itu tuh tidak selalu terlihat pada saat itu juga. Misalkan ketika kita prospeksi A, mungkin saat itu tuh belum closing Kak Lucy, tapi setidaknya kita bisa menambah daftar nama kita, ya kan? Terus kita Benar. bisa membangun hubungan juga gitu ya. Jadi tidak semata-mata melihat hasilnya tuh saat itu juga gitu. Ya kan? Biasanya kan kalau misalnya kita lagi prospek nih ya, saya dulu seperti ini nih Kak Lucy. Kalau misalnya saya prospek Kak Lucy misalkan, tiba-tiba ditolak nih sama Kak Lucy. Aduh, saya langsung jadi kecewa, sedih, baper juga. Kalau kayak gitu juga nggak sih? Sama banget nih kayaknya Kak. Penyakit yang ini ya, penyakit anak Milenial. masa-masa online nih kayaknya nih. Betul Bener nggak Kak banget. Marga? Ya, betul banget ya. Jadi memang kita harus tahu mindset kita yang harus dirubah dulu. Ketika kita melakukan prospek, goals kita itu adalah kita bisa menambah daftar nama, kita punya kenalan baru, dan kita bisa membangun hubungan dulu. Hasilnya kapan? Kita serahin sama Tuhan. Pasti, maksudnya Tuhan tahu lah waktu yang tepat kapan kita bisa menikmati hasilnya. Betul nggak? Benar banget. Karena ini jadinya tertanam di mindset kita juga ya ketika mau melakukannya Kak Marga. Jadi sekarang Betul. ingat kalau goals-nya itu daftar nama, punya kenalan baru, terus bangun hubungan, berarti nggak mengharapkan hasil instan aja nih. Jadi lebih ini ya, misalnya ditolak lebih legowo ya. Oh, Betul. berarti introspeksi, oh ternyata saya nih kurangnya di sini nih, evaluasi diri, akhirnya kita bisa melakukan lebih baik lagi. Iya. Tanpa Pokoknya baper-baperan lagi ya, nih. intinya nggak usah baper-baper, karena kalau baper-baperan Betul. itu rugi ya nggak sih? Rugi banget, betul Kak Marga. Nah, tadi kan kita udah tahu nih Kak Lucia, prospecting itu apa, terus tujuannya itu sebenarnya apa. Nah, ketika kita melakukan prospecting atau kita mau prospek nih ke satu orang, sebenarnya apa aja sih yang harus kita persiapkan? Misalnya tuh ya, kalau misalnya kayak tentara mau perang itu kan bawa senjata, ya kan? Nah, kira-kira senjata buat kita nih, kalau kita mau prospek itu tuh apa sih sebenarnya gitu? Kira-kira kalau sih mungkin bisa sharing apa aja kelengkapannya ketika kita mau prospek. Nah, tadi waktu awal masuk nih saya lihat nih Kak Marga tadi kan udah bawa tas gede banget nih. Tas. Oh iya benar-benar. Udah bawa tas untuk persiapan liburan kan. Nah, boleh nggak nih Kak Marga dibuka-buka nih tasnya apa aja sih isi di dalam tasnya Kak Marga nih? Boleh nih ya. Jadi saya harus unboxing tas liburan saya. Gitu ya. Oke ya. Karena saya pengen lihat nih apa aja sih perlengkapan yang dibawa nih sama Kak Marga nih. Semoga nggak ada benda-benda yang berbahaya gitu ya. Enggak ya. Nah, karena saya rencananya liburannya mau ke pantai, jadi yang pertama saya bawa anduk. Ya, misalnya anduk ya, pasti ya rekan-rekan di sini juga yang mau liburan pasti bawa handuk, gitu ya. Terus bawa botol minum, jangan lupa, ini kan panas kan biasanya kan, nah jadi jangan lupa bawa botol minum kan. Terus saya bawa ini sunscreen kita, karena kan biasanya panas ya. Benar kok di pantai panas soalnya Kak Marga. Ya, tetap glowing, tetap terjaga, jangan lupa bawa es krimnya. Dan yang terakhir, meskipun kita lagi liburan, saya tetap bawa, biasanya ini cewek-cewek pada suka sih kalau sih. Tara, bawa catokan. Wah, catokan ya. Siapa? Kayak on point terus ya Kak Marga. Ya. Biar kok foto hasilnya bagus terus nih, foto di mana aja ya. Siapa ayo yang kayak saya, cewek-cewek terutama ya si cewek, nggak mungkin ya cowok bawa catokan ya kayak ya.
Yang kalau liburan tetap bawa catokan supaya tetap on point gitu. Iya, Itu mau nah. banyak tuh kan? Banyak banget perlengkapannya ya Kak Marga. Nah, sebenarnya kita juga di sini tuh ketika kita mau melakukan prospecting, kita tentunya juga harus dong punya persiapan ya Kak Marga. Masa kita nih ketika mau melakukan prospecting terus kita nggak bawa apa-apa. Jadi kayak kita mau perang tapi kita nggak bawa senjata. Sama Ya, aja kita betul. bunuh diri dong ya Kak Ya, Marga ya. betul. Kalah sebelum Nah, perang ya. betul. Nah, ini di sini tuh kita enak banget. Perlengkapannya tuh simple banget nih Kak Marga. Jadi kita selalu kalau bisa disiapkan nih di dalam tas atau di dalam dompet, perlengkapan yang perlu kita bawa yaitu pertama kartu nama. Nah, kenapa sih kita perlu kartu nama ini? Karena kan kartu nama ini merupakan identitasnya kita juga ya, Kak Ya, Marga. betul. Juga Oh, kita iya, ketika iya. membawa kartu nama ini kita juga terlihat profesional. Yang Hmm. sampai misalnya nih ditanyain punya kartu nama nggak? Nggak punya. Katanya bisnis distributor ya. Kita ceritanya tadi kan sharing nih, kita punya megang distributor, tapi nggak punya kartu nama. Ya, Apa betul. meyakinkan nih? Masa punya kartu nama aja nggak ada nih? Nah ini Ya. juga jadi ini ya, ragu juga orang ya ketika kita bilang nggak punya kartu nama. Nah ini makanya penting nih. Siapkan selalu di dompet ya, di refill, jangan lupa rekan-rekan ya. Ya, betul, Kemudian yang betul. kedua nih, Yang tentunya kedua, kita kalau bisa nih bawa katalog produk ketika ada yang mau tanya, kita udah siap nih. Tapi ini nggak usah dikeluarin semua dulu nih Kak Marga. Jadi bisa satu-satu disimpan di ya. dalam tas dulu. Nah, Terus apa kemudian lagi? ini cara yang ketiga juga nih, produk HDI. Nah, ini produk yang simple-simple ya. Jadi misalnya nih kita lagi makan di restoran, kita bisa mungkin keluarkan trimi nih. Oh iya, betul. Ya, makan nih, mungkin makan bakso sambil ngantri, kita bisa keluarin trimi nih. Sambil makan kan orang pada ngelirik ya, penasaran ya, Kak Marga. Nah, dari sini kita juga bisa untuk membuka pembicaraan juga. Kemudian prolis nih, ini senjata yang sering banget saya bawa nih. Jadi Ya. ketika sambil nungguin, mungkin nggak enak kan ya nih buka tas, terus makan prolis, nawarin sebelah dong ya. Ya, Pasti kan betul. penasaran, nanya dong. Pernah nggak nih Kak Marga punya pengalaman gini nih? Pernah banget dong. Pernah Saya banget ya? sengaja malah prolisnya saya taruh di meja kantor. Jadi teman kantor di ruangan pada penasaran, ini apa ya? Permen apa ya? Kok baru lihat ya? Terus saya dengan kayak soknya gitu, oh ya cobain aja. Gitu. Nah, jadi sekalian ya, maksudnya sekalian prospek, sekalian self branding dulu prospeknya Betul. lewat produk yang kita konsumsi. Ya benar juga Benar ya. banget. Jadi Oh. wajib ya sekarang di dalam tas paling nggak ada prolis, creamy, atau body lotion juga kadang ya. Ya, betul, Nah, betul, betul. Jadi wajib banget, memang Kak Marga. kita pun harus siap sedia dulu ya Kak Lucy ya. Jadi jangan ketika kita mau prospek itu nggak ada persiapan gitu ya. Supaya Benar. calon prospek kita pun merasa yakin dan pede gitu ya sama kita gitu ya. Yakin bahwa memang kita profesional. Nah, setelah kita siap-siap nih, kita bawa perlengkapan senjata kita gitu ya. Nah, sekarang gimana sih caranya melakukan prospecting itu, Kak Lucy? Maksudnya mungkin Kak Lucy ada tips mungkin ketika kita mau prospek nih, udah bawa nih semuanya. Gimana sih caranya? Mulainya tuh seperti apa gitu maksudnya? Nah, ini ada satu tips nih, Kak Marga, yang penting banget kita punyai. Jadi bukan kita bawa ya, kita punyai dulu nih. Karena yang penting itu kita juga harus percaya diri dong, sama yakin tentunya ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita mau jelasin orang terus kita nggak percaya diri ketika ditanyain nih, bisnis apa? Mungkin kan kita ketika melontarkan pertanyaan bisnis apa, terus kita jawabnya, ya ini sih apa ya jualan madu. Kan orang jadi merasa, wah orang ini kok nggak percaya diri nih ya. Ya. Tentunya kita harus lantang nih, harus percaya diri kepada diri kita sendiri, kepada perusahaan juga, kemudian juga kepada produk pastinya ya, Kak Marga. Ya, Kemudian betul, juga betul. keyakinan kita juga harus ditumbuhkan juga ya. Jadi biar kita bisa memberikan informasi yang tujuannya juga bisa memberkati calon prospeknya kita juga pastinya ya. Ya. Nah Oke, gitu berarti tuh. keyakinan Kemudian ya. kita jangan pernah ngejudge nih, Kak Marga. Jadi misalnya nih kita lagi ngantri mungkin ya, terus ngeliat, aduh kayaknya orang ini enggak deh, penampilannya kurang ini deh, kayaknya nggak mungkin dah mau beli nih, kayaknya nggak memungkinkan deh. Atau mikir, nggak mungkin deh saya prospek orang ini karena mungkin nggak mau deh jadi rekan kerja saya. Jadi kadang tuh kita bermain dengan pikiran kita sendiri nih Kak Marga. Sering banget nggak nih? Rekan-rekan di sini Sering. pernah mengalami nggak nih? Saya dulu sering banget nih Kak Marga, karena ini yang menjadi hambatan saya sendiri nih dulu nih. Ya, tenang, kalau sih nggak sendiri. Saya pun gitu. Tapi udah Wah, bertobat ternyata ya intinya. sama ya Kak Marga ya.
iya. Oke, berarti kita nggak boleh judging gitu ya. Oke, nah berarti Betul. harus Nah, yakin. mungkin nih, Terus apa lagi, Kak? jadi gini Kak Marga juga, kita kan harus percaya diri. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya dengan diri kita sendiri, orang lain juga nggak mau dong percaya sama kita ya, Kak Marga Mm-mm. pastinya. Nah, ini di sini juga mungkin nih, saya pengen tanya-tanya Kak Marga nih, mungkin Kak Marga sendiri ada nggak nih tips-tips ketika mau mempersiapkan diri untuk prospek nih? Apa ya? Berbagi sama kita nih. Nah, mungkin kira-kira kalau menurut pengalaman saya ketika Hmm. misalnya saya sedang prospek nih ya, saya melakukan KP-KP gitu lah. Nah, mungkin rekan-rekan di sini sebagian besar udah pernah dengar nih KP-KP itu tuh apa sih gitu kan. KP-KP itu mungkin buat rekan-rekan yang baru pertama kali dengar itu tuh ada yang pertama tuh keluarga, ya kan? Lalu yang kedua tuh pekerjaan. Lalu yang ketiga itu kesamaan atau ketertarikan. Terus yang keempat adalah pesan gitu ya. Jadi saya biasanya menggunakan tips KP-KP gitu. Contohnya nih ya, misalkan saya lagi ada di sebuah mall nih ya, kalau ya. Terus misalnya saya misalnya lagi ada di food court atau misalnya lagi nemenin anak lah ya, main di kayak di area bermain gitu kan. Terus misalnya saya lihat-lihat nih di sebelah saya, oh ada yang duduk nih, misalnya ibu-ibu gitu ya. Saya lihat dulu nih dari kayaknya ini ibunya ramah deh kayaknya ya, mukanya menampilkan keramahan gitu ya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk sapa dulu misalnya. Ya Bu, sore. Wah Bu, sering main juga ya Bu ya ke mall ini gitu kan. Terus mungkin nanti ibunya akan jawab, oh iya betul saya sering loh main ke sini. Oh gitu Bu, sama siapa Bu biasanya ke sini? Oh ini loh bareng keluarga, bareng anak-anak, bareng suami, bareng anak-anak. Nah, dari situ tuh kan kita sudah mulai masuk ke keluarganya. Berarti kita tahu kan bahwa si ibu ini sering ke mall ini biasanya bareng anak-anak dan suaminya. Oh gitu ya Tergali Bu. jadinya ya Kak Marga ya, secara Kenapa? nggak langsung tergali ternyata ya. Ya, betul. Berarti misalnya kita jadi tahu nih, oh iya anaknya berapa Bu? Oh iya anak saya 2 misalnya. Oh jadi kan kita udah dapat satu informasi kan, anaknya 2 gitu ya. Nah, terus udah gitu biasanya ibunya tuh nanya lagi, oh ibunya sama siapa Bu ke sini? Ya saya ngomong, oh iya saya juga lagi nemenin anak saya nih, biasanya seperti itu kan. Terus yang kedua, oh ibu tinggal di daerah sini juga ya Bu ya? Kayak gitu kan. Iya, saya tinggalnya di daerah di jalan X misalnya. Oh iya Bu, pantesan sering ke sini ya Bu, deket banget ya gitu. Iya. Nah Bu, kira-kira nih Bu, kalau boleh tahu Ibu kesibukannya apa gitu ya. Nah, kita mulai masuk ke poin kedua, yaitu kita coba gali dia tuh sibuknya apa, pekerjaannya tuh apa gitu kan. Iya Nah, iya, terus betul misalnya betul. dia jawab, Jadi oh kita saya nggak boleh langsung nanya gini ya, kerja apa nih Bu gitu, kayak gimana tuh? ya, belum, jangan. Oh Berarti jangan kita dulu ya. langsung to the point kan kalau gitu kita Iya pakai iya iya, betul. cara yang halus gitu ya. Nah, Iya iya biasanya benar. saya tanyanya ibu kesibukannya apa gitu kan, belum tentu dia juga bekerja kan, bisa saja jadi ibu rumah tangga, profesional gitu ya, atau buka usaha gitu. Nah, pengalaman yang saya pernah dapat adalah dia buka usaha, misalnya buka toko gitu kan. Oh buka toko apa misalnya? Buka toko bangunan. Oh buka toko bangunan. Wah Bu, kebetulan nih saya lagi renovasi rumah. Atau misalnya teman saya tuh kemarin lagi renovasi rumah. Nah kebetulan banget ya Bu, mungkin nanti kalau saya teman saya atau saya perlu bahan-bahan yang diperlukan, saya bisa berarti ya Bu kontak Ibu ya. Oh iya, nah dari sana kan kita kayak menunjukkan ketertarikan gitu kan ya, kesenangan kita berarti sama oh usahanya si ibu ini adalah toko bangunan Kak Lucy. Jadi saya tuh kayak menunjukkan bahwa saya tuh tertarik loh dengan kesibukannya dia gitu. Nah, oh iya ya. Nah, jangan lupa mungkin nanti seperti yang tadi Kak Lucy infokan kan kita biasanya kan suka bawa kartu nama ya. Nah, mungkin Benar kita benar. bisa kasih nih, biasanya kan ibunya kan tanya balik nih, kalau ibu sibuknya apa gitu kan ya. Oh iya, kebetulan saya memang seorang distributor produk perlebahan. Nah, misalnya ini Bu kartu namanya. Oh gini, misalnya ibunya ngomong oh ketika kita mengalir terus pembicaraan kita. Nah, di pesannya terakhir mungkin kita ngomong, oh iya Bu, mungkin nanti di minggu depan atau mungkin lusa nanti kalau saya butuh barang-barang yang saya perlukan, nanti mungkin saya mampir ya Bu ke toko Ibu. Oh iya boleh. Nah berarti masuklah unsur KP-KP ini. Jadi kita tahu kan yang pertama tadi keluarganya apa,
yang kedua kesibukannya apa. Lalu kita juga jadi tahu, nah kita memberikan pesan juga kan ke ibunya, Bu, nanti next minggu depan, nanti saya mulai mampir loh ke toko ibu lagi mencari barang. Nah dari sana mungkin kita mulai bangun hubungan ya Kak Lucy ya. Oh, iya iya iya. Wah, ternyata Hmm, gampang diingat nih ya, KP-KP ya. betul, Jadi ini KP. kuncinya ya. Nah, Ya. tapi kan kadang gini Kak Marga, untuk membuka pembicaraan ini kan yang paling membingungkan ya. Jadi misalnya nih Hmm, lagi antri, ragu nih mau nanya apa nih ya, masa mau ya, nanya namanya siapa Bu? Kan bingung ya. Gimana ya, ya ya, Kak Marga? Mungkin ya. Kak Marga ada tipsnya nih. Ya, biasanya untuk memulai suatu obrolan itu agak sulit ya, benar ya, benar. Kalau Betul, karena pembukaan ini mengingatkan biasanya juga. bingung nih Kak Marga, apa yang harus dikeluarkan nih? Biasanya itu kita tuh kayak melontarkan pertanyaan konyol. Mungkin kalau sih pernah dengar kan, pertanyaan konyol itu seperti apa gitu, Iya 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 iya, pernah dengar nih kayaknya nih. ya kan? Buka dengan pertanyaan konyol, misalnya lagi antri panjang gitu ya, kan kita udah tahu ya bahwa orang di depan kita itu memang lagi antri. Nah pertanyaan konyol kita, iya Bu, Ibu lagi antri ya? Nah itu loh contohnya seperti itu Oh pertanyaan iya konyol, ya, benar ya ya. kan? Padahal udah tahu jawabannya ya. Nah Ngantri ya, iya. Tapi kan ini bisa jadi pembuka pembicaraan juga ya, Kak Marga ya. Iya iya, iya, betul, betul betul. kayak Wah. basa-basi mungkin ya, kita dengan Mm-mm. pertanyaan konyol, padahal kita udah tahu jawabannya itu apa gitu, Iya misalnya. iya, benar. Nah, Wah, tapi gini. gitu Kak. Heeh. Nah, tapi kan ini kan kita kalau liburan gini kan pasti bingung ya, Kak Marga. Maksudnya Hmm. daftar nama itu kan kadang ada yang mungkin rekan-rekan di sini udah kehabisan daftar nama, kemudian Hmm. bingung kan, kira-kira mau nambah daftar nama ini di mana sih? Kita bisa cari prospekan ini di mana sih? Pernah Ya, nggak sih merasa kayak, aduh, siapa lagi yang mau diprospek nih? Siapa lagi nih yang mau didatengin atau mau di-sharing-kan? Pernah ya. nggak sih Kak Marga mengalami Pernah hal pernah yang saya sama juga nih? pernah mengalami ini, apalagi kalau kayak di musim liburan kayak gini ya, kayak kayak tadi saya ngomong, misalnya di WA nggak dibales mungkin ya, di telepon nggak diangkat gitu ya, aduh harus siapa lagi yang saya hubungin gitu ya, saya harus kontak siapa lagi, cari di mana gitu. Nah kira-kira kita sebenarnya kalau lagi musim liburan kayak gini nih ya kalau sih ya, sebenarnya kita bisa prospek tuh di mana aja sih? Kan kalau misalnya lagi nggak musim liburan itu kan biasanya bisa kayak di kantor, misalnya kayak misalnya kalau misalkan kita ada pergi misalnya pertemuan apa gitu ya dalam pekerjaan kita, kan mungkin kan kita bertemu dengan banyak orang gitu ya. Sedangkan musim liburan ini kan orang-orang kan udah healing masing-masing gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lakuin di mana aja sih kalau kita lagi liburan gitu. Oke, berarti udah bisa ini ya, cari di mana aja. Berarti habis ini liburan nih kalau di Surabaya aja saya pergi ke mall aja deh kayaknya nih. Bisa nggak Ah, sih di mall nih, Kak Marga, kira-kira bisa nggak ya? ayo bisa nggak? Bisa nggak nih rekan-rekan kira-kira di mall kita melakukan prospecting? Bisa dong, Bisa ya. bisa tuh. Bisa, bisa ternyata. Oh, berarti yang pertama di mall ya. Hmm. Berarti kalau di public area jadi mungkin, kita bisa pergi ke mall, terus mungkin kalau gym masih buka kita juga bisa pergi ke gym ya, Kak Oh, Marga, iya, terus pasar, playground. Apalagi playground-nya merupakan tempat favorit ibu-ibu nih nganterin anaknya daripada ribet kayaknya ya. iya, betul banget ya. Mungkin Ya, kalau ada ya. yang mau healing-healing di hotel juga ya mungkin ya. Hmm. Berarti kalau misalnya nih di transportasi umum misalnya nih lagi naik kereta api, mungkin juga bisa juga jadi ajang untuk cari daftar nama nih kayaknya nih ya, Kak Marga ya berarti ya? Ya, betul, betul, betul. Mhm. Berarti kalau misalnya kita lagi liburan, kita nggak perlu khawatir ya kalau sih ya, karena di tempat-tempat ini nih, kayak di mall, transportasi umum, bahkan sampai misalnya kita nggak kemana-mana nih. Tadi saya lupa sih ada yang menyebutkan saya belum nggak kemana-mana nih, stay at home misalnya di rumah aja gitu ya. Nah, jangan khawatir, karena ketika misalnya kita berkunjung atau kita dikunjungi oleh keluarga atau kerabat, kita pun bisa melakukan prospecting gitu. Berarti kalau sekarang kalau misalnya ada yang mau bertamu, kita Hmm, nggak banyak alasan lagi ya, Kak Marga. iya. Jadi open house ya, selalu open house berarti ya. Karena ini merupakan peluang juga ya berarti ya untuk Ya, nyari daftar nama baru juga ya. yes, betul banget. Nah, mungkin nih kalau sih ya, dari tadi kan kita udah ngomongin ya dari pengertian sampai tujuan sampai di mana aja nih kita bisa lakuin untuk prospecting itu ya. Nah, biar rekan-rekan di sini tahu nih gimana caranya dari awal sampai akhirnya bisa melakukan prospek dan di mana kita melakukan prospek. Nah, kita akan lihat satu video yang akan
menunjukkan atau menampilkan gimana sih caranya prospecting di tempat-tempat yang tadi Kak Lucy sudah sebutkan. Wah, Nah, berarti ini penasaran kita sambil kan? ini ya, bisa sambil belajar, sambil siapin catatan deh. Boleh Ya, nggak? betul. Siapin Siapin catatan deh. catatan dan pen. Karena kalau catatan aja percuma kok, nggak ditulis dong ya. Wah, berarti kita langsung ilmu terapan berarti ini ya, Kak Ya, Marga ya. langsung dipraktekkan. Kan tadi di awal udah ngomongkan kita lebih banyak ke praktek ya. Oke, nah rekan-rekan silahkan menyaksikan video yang pertama. Masih Bu, kosong Bu. Bisa ya. Makasih Bu ya. Iya. Lagi nungguin anaknya Kak? Iya. Nah, ini di pause dulu deh. Berarti ini yang pertanyaan konyol tadi ya Kak Marga ya. Lagi Ya, nungguin betul. anaknya ya. Ya. Padahal kita udah tahu ya, lagi Hmm. nungguin anaknya pasti kok di depan playground ya. Betul, berarti Oh, ini jadi pertanyaan ini konyol yang bisa jadi dilontarkan. pembuka Ini lagi juga nih nungguin rekan-rekan. anaknya. Jadi ternyata yang poin tadi nih dicatat ya rekan-rekan, pertanyaan konyol. Ini adalah pembukanya nih. Oke, kita dengerin lagi nih, kita simak lagi nih videonya nih. Anak saya umur 4 tahun nih, main juga di sini. Oh gitu. Cewek. Cewek. Anak ibu cowok atau cewek? Cowok. Oh, cowok. Udah besar sih lah. Udah besar. Iya. Sama susnya berarti ibu. Sama susnya. Sekolah di mana Bu anaknya? Oh di ini anak bangsa. Daerah timur juga ya? Ya timur. Sekolah di mana? Anak saya Gloria. Oh Gloria. Tinggalnya berarti daerah sini ya? Daerah timur juga ya? Iya di Mek sini. Oh di Mer, ya dekat. Saya di Rungkut Asri. Iya dikit masih Mer ya. Iya, daerah situ. Pokoknya melewati situ setiap hari Bu. Iya. Biasa macet Mer Bu ya sekarang ya. Tiap pagi Macet. nganter sekolah macet juga berarti Bu. Macet. Biasanya kalau ke sekolah itu setengah jam. Sekarang hampir 1 jam. Iya benar. Iya sama, saya juga. Padahal masuknya 8.15. Jalan dari rumah tuh udah harus 1 jam sebelumnya. Iya. Telat kalau dia. Iya benar. Ngantar sendiri berarti Bu. Tersendiri. Oh ngantar sendiri. Ya, sibuknya berarti ini Bu. Saya ibu rumah tangga. Oh ibu rumah tangga. Sama Boleh di berarti. pause nih rekan-rekan. Sama. Kira-kira nih di video tadi tuh apa sih yang tipsnya yang dipakai nih? Tadi udah dijelasin sama Kak Marga nih. Kira-kira apa nih? Mungkin biar rekan-rekan bisa sambil ini ya, kolom chat ya. Jadi biar kita belajar sama-sama nih. Ya, Kira-kira betul. apa nih tadi yang dikeluarkan jurusnya nih ya Kak Marga ya? Setelah pertanyaan konyol gitu ya. Terus ada poin yang kedua gitu ya. Nah, ada yang jawab. Nah, Kim, keluarga dan pekerjaan. Kak Luciana menanyakan tentang kehidupannya. Devi, KP, keluarga dan pekerjaan, info keluarga dan pekerjaan. Wah, benar. Berarti rekan-rekan yang di sini fokus menyimak dan mencatat Kak Lucy. Betul banget. Berarti ternyata ilmunya ini kepake ya Kak Marga ya. Jadi Ya, secara nggak betul. langsung kita menggali nih. Oh, ibu lagi nungguin anaknya, terus kita tanya info keluarganya, akhirnya tergalilah ternyata ibu rumah tangga nih. Wah, terus kayak gimana ya? Mungkin rekan-rekan bingung ya, setelah tergali ini apa yang harus dilakukan nih ya? Nah, boleh nih videonya ditampilin lagi nih. Saya sambil ini sih bisnis di rumah. Buka usaha sendiri. Distributor, saya megang distributor. Enak ya. Iya, enak Bu, di rumah bisa ngatur waktu sendiri kan Bu. Distributor kesehatan sama kecantikan. Oh gitu. Ini berarti ya pandemi ini ya. Iya, pas pandemi ini saya ini sih di rumah kan, banyak di rumah. Jadi saya lihat pas saya itu konsumsi cocok, makanya saya juga mendistribusikan juga. Oh gitu. Obat gitu ya. Bukan, jadi produk perlebahan Bu. Udah pernah tahu belum Bu? Clover honey mungkin. Biasa sih paling banyak orang tahu clover honey-nya sih. Clover honey itu kalau honey kan madu ya. Madu, benar. Madu gitu berarti ya. Iya, sejenis madu-madu gitu sih Bu. Oh kayak yang di toko-toko itu kan banyak ya. Ini beda madu gurun Bu. Kalau kita tuh madu Oh, dari gitu. gurun. Jadi mungkin kok dilihat kok beda ya kentalnya itu segala macam. Nah, produknya banyak sih. Jadi produk perlebahan ada vitaminnya, macam-macam. Biasa konsumsi apa Bu anaknya?
Ya vitamin-vitamin biasa sih ya, beli di toko-toko obat gitu. Cuman nggak rutin, soalnya kan apa namanya, kalau nggak inget ya enggak. Biasa gitu Bu ya. Iya. Tapi sekarang kan penting banget soalnya sekolah ini Bu banyak yang banyak pilek segala macam biasanya Iya nih. sih. Heeh. Sering ini kan, sering sakit juga. Nah, kalau temennya di kelas pilek itu sudah pasti kena. Ini Iya, aja baru benar. 2 minggu pilek batuk 2 itu minggu nggak batuk. sembuh. Apalagi ini Bu, sekarang kan kalau milih obat juga takut ya, gara-gara yang obat sirup kemarin tuh loh, Iya, kan iya, sempat iya. viral, aduh itu juga pusing dilema ya jadi Iya, ibu tak ya. buang semua sama saya. Sama kemarin saya juga sortirin Bu, sampai di rumah tuh akhirnya saya lihat kok nggak ada konsumsi obat-obatan lagi, jadi benar-benar konsumsi dari produk pengobat ini sih Bu, banyak banget. Tapi kalau madu gitu anak-anak gini kan nggak boleh ya, nggak Boleh ini. Bu, aman, dari usia 6 bulan udah boleh konsumsi kok. Ya, nanti mungkin boleh nih Bu, saya kalau mau sharing-sharing info Bu, boleh minta WA-nya Bu ya? Boleh, boleh, Ah, boleh. saya boleh catat Bu ya WA-nya ya? Iya. Berapa Bu? 81. 081. Nah, di sini kan tadi udah gali nih, kita ngobrolin produknya segala macam. Nah, yang paling penting ketika kita lagi prospek dan prospek ini, kita minta nomor kontaknya nih, nomor handphonenya ya. Betul. Jadi Kadang biasanya nih kebanyakan gini, kasih kartu nama aja nih Kak Marga, terus akhirnya pas di rumah baru ingat, oh iya ya, tadi Ya. kok nggak minta kontaknya nih, pernah nggak mengalami hal yang sama nih? Dulu saya di Pernah. awal-awal sering banget nih, Kak Marga, sering menebarkan kartu nama kemana-mana. Ya, saking asiknya ngobrol terhanyut karena terlalu banyak ngomong. Jadinya ya itu benar ya, tips yang sangat penting juga ya. Jadi ketika kita misalnya kasih kartu nama, kita juga jangan lupa kita save kontak nomornya gitu. Misalnya kan sekarang kan pakai WhatsApp gitu ya. Nah, mungkin bisa lo Bu minta kontak WA-nya gitu ya. Dan Benar. kalau sih jangan lupa ketika abis kita minta kontaknya, Bu, saya izin tes ya Bu ya gitu, supaya just make sure bahwa memang nomor yang dia kasih itu adalah nomor yang betul gitu. Betul, karena gini Kak Marga, ketika kalau misalnya nih kita udah dapat nomor handphonenya terus kita nggak coba tes saat itu juga, kadang kan ada mungkin orang-orang tertentu yang nggak berani ngasih nomor WA-nya langsung ya. Ya, Jadi kadang kan mungkin bisa aja nomornya bukan nomornya dia. Nah, jadi lebih baik kita bilang, saya tes ya Bu. Ya. Nah, kenapa sih tujuannya ngetes itu juga supaya dia nge-save nih nomor kita. Nama saya ini Bu, Lucy. Jadi ibunya nge-save dengan nama Lucy. Takutnya kan kalau kita udah nggak follow up beberapa hari, itu kan kalau kita chatting, terus dia lihat nomor yang nggak dikenal, pasti nggak digubris kan. Ya, Biasanya, aduh betul. males deh, ngapain nomor nggak dikenal nih. Takut deh, biasanya kayak gitu ya Kak Marga ya. Apalagi sekarang kan orang lebih hati-hati ya dengan memberikan nomor WA-nya juga, terus membalas pesan teks juga kan sekarang orang lebih berhati-hati juga. Betul. Jadi jangan lupa minta dan langsung tes langsung di depannya kan. Jadi kita tahu yang oh iya Bu udah masuk gitu ya kalau sih ya. Betul banget. Jadi nanti kalau kita hubungin nggak bingung juga ya Kak Marga ya. Ya, Nah, jadi betul. udah tahu nih tips-tipsnya ya rekan-rekan. Ternyata semua yang dibilang Kak Marga tadi keluar nih ya jurus-jurusnya nih Kak Marga ya. Semua bisa masuk gitu ya caranya ya. Tuh sampai tadi banyak yang komen kalau sih kayaknya perannya gitu, artisnya gitu. Saya juga sama sih, Salfok ya? sepertinya saya familiar sekali gitu. Salfok sama modelnya yang baju hijau tadi ya, baju army tadi ya. Karena terlalu cantik tuh mempesona ya. Nah, jadi kalau sih dari video singkat tadi, kita bisa lihat bahwa even di playground pun, misalnya kita lagi menemani anak kita gitu misalnya ya, nah kita bisa sambil prospek gitu ya. Jadi kita nggak cuman main handphone terus, lihat online shop terus gitu ya, ketika kita nemenin anak-anak di playground, nah kita juga bisa tetap produktif. Karena saya dulu gitu, ketika nemenin anak saya main di playground, ya udah lihat online shop terus, malah jadi boros kan. Nah ketika kita melakukan prospek, nah malah kita bisa dapat income tambahan gitu. Dan ini kita juga bisa di Nah, sini Kak Marga ngambil kesimpulan bahwa nggak saat itu juga closing kita menjelaskan HDI, nge-memberin langsung. Jadi kita kan butuh proses pendekatan juga ya Kak Marga ya, mencari nanti bangun hubungan yang nyaman, baru kita pelan-pelan untuk masuk ke produk-produknya HDI. Tapi rekan-rekan di sini juga bisa loh melakukan
hal yang kedua, di video kedua ini kita juga bakal sharing nih, Kak. Oh, Yang masih ada video gimana? kedua ternyata ya. Pasti dong. Ini Oh. karena kan kita sambil praktek ya, karena biar Oke. lebih enak kita belajarnya. Oh, kayak gini ya caranya ya. Jadi lebih ini ya, Ya. lebih bisa kita terapkan nantinya nih. Oke. Nah, di video kedua ini nanti adalah tempat yang biasa banget kita datengin nih bareng keluarga. Kira-kira mana nih yang kita liburan nggak liburan kita sering ke situ nih. Kira-kira Wah. teman-teman di sini tahu nggak nih, rekan-rekan tahu nggak nih? Di mana Jadi tempat tebak-tebakan. favorit nih? Liburan, nggak liburan, tempat makan, restoran, food court, kafe, rumah makan. Ada yang benar nggak kalau sih? Mall. Bener sih semuanya ya Bener jawabannya. sih, iya bener juga sih, food court juga sih ya, tempat makan juga sih. Jadi ini lapangan bola ini luar biasa nih, jawab lapangan bola. Nah, biar nggak tambah penasaran, nah mendingan kita langsung saksikan video yang kedua. Cari madu buat siapa, I? Oh, buat keluarga. Oh, sekeluarga minum biasanya. Iya, minum madu. Oh, biasanya Ci, misalnya cari madu itu cari yang botol plastik, Ci. Gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, saya malah kalau madu itu satu keluarga minumnya itu sih botol kaca. Oh. Bedanya apa? Nah, kalau botol plastik ini ya, misalnya kayak gini nih. Ini biasanya ngaruh di kadar air. Mereka-mereka yang madunya kadar airnya rendah itu berani taruh botol plastik. Kalau kadar air tinggi biasanya taruh botol kaca. Karena kalau misal kadar air tinggi itu gampang fermentasi. Kalau gampang fermentasi kan jadinya gas, bunyinya ces gitu biasanya. Nah, Botol itu plastik itu kayak nah gini ya? ini botol plastik, kalau pencet kan plastik nih. Gitu. Oh, gitu. Nek kadar airnya rendah berarti Kalau kadar airnya rendah itu nggak gampang fermentasi. Makanya taruh botol plastik berani. Kalau kadar air tinggi taruh botol kaca. Kalau fermentasi kan ngembang, kan kelihatan kalau misalnya ngembang. Gitu. Makanya Kalau cari ini yang ya, botol plastik. komposisinya gitu. Bingung saya soalnya cara Nah, kan itu macam-macam benar ya. sih. Sampai Dilihat dari satu komposisi. rak. Betul. Ya, contoh kayak gini ya, Cik ya. Ini botol plastik, tapi nah, ini kalau tadi lihat kan ada gulanya berapa persen gitu kan. Ada bahan-bahan lainnya berapa persen kayak perasa. Nah, ini berarti nggak natural sih gitu. Nggak alami gitu ya. Iya, betul. Makanya cari yang paling kental. Kalau udah cari yang paling kental, cari yang ini, Cik. Cari yang kalau udah kental, cari yang paling bagus komposisinya. Biasanya kalau asli itu madu 99%. Nah, 1%-nya biasanya polen. Berarti banyak kandungan madunya ya. Betul. Loh, kamu kok jelas nonya gitu kok ngerti tentang madu-madu itu ini kah? Kamu ngecek satu-satu gitu? Ya, suka lihat-lihat madu gitu, Ci. Dan kebetulan saya pribadi ini distributor di madu-madu import. Pegang di seluruh area Indonesia sih, Ci. Oh, berarti kamu ngerti ya maksudnya nyari madu itu yang bagus yang gimana? Iya, Boleh dikonsumsi oleh umur berapa kan biasanya ada ngerti, gitu kan Ci. ya. Soalnya kan saya pribadi kan distributornya, Ci, harus ngerti. Gitu. Oh, soalnya saya minumnya itu kan saya sekeluarga minum. Terus anak-anak keponakan itu juga minum. Nah, Oh. maksud saya kalau ada yang bagus saya langsung mau beli beberapa botol gitu loh. Oh iya, Ci. Nah, itu kamu bisa jelas ke saya. Maksudnya kalau nyari itu yang gimana madumu sendiri itu kayak apa gitu. Oh, ya, menurut saya di luar ya, ya, nggak enak soalnya Ci, di sini. Saya kan lapak orang, Ci. Oh iya iya iya. Di Ya luar gini aja, saya kan tak belanja dulu. Ya ini kan nanti habis belanja tak ketemu di mana? Di depan aja. Di depan situ aja, Ci ya. Oh, iya, Aku iya. tak nyari belanjaan juga, Ya, Ci. ya. Ya, ketemu ya, Ci. sama-sama Ya. namanya. Alex. Oh iya, Ci. Alex. Ya, Oke. Ci, siapa? Saya Variana. Oke. Iya. Ya, oke, Ci ya. Ya, kasih ya. Ya, Ci. Nah, ini salah satu ini sharingnya Alex sendiri nih. Mungkin kita panggilkan langsung aja ya Alexnya untuk karena ini banyak yang ngomong nih. AI-nya baik banget nih. Iya, Ini nggak betul. sesuai ini nih ekspektasi ya sama rekan-rekan di sini ya. Pengalamannya mungkin
nggak pernah kayak Alek nih. Nah, kita Iya. panggilkan langsung aja Aleknya nih untuk berbagi nih. Kok bisa Langsung- ketemu AI yang baik kayak gini ya? Langsung gali dari narasumbernya ya, guest star kita gitu ya. Special guest. Silakan Ada Ale. kita panggil langsung. Oke, thank you Lucy, Marga. Ya, Nah, like ini Ya, kan rekan-rekan di sini kan pada bilang, aduh AI-nya baik ini segala macam. Nah, boleh nih like tahu apa yang membuat Alek tuh pengen ngeprospek AI ini nih like. Karena kan di sini pada penasaran apa mungkin ada orang yang kayak gini nih sebaik ini di lapangan nih like. Kira-kira gimana like? nah sebelumnya ini ya dibahas dulu ya videonya itu itu benar-benar berdasarkan dari kisah nyata ya. Jadi bukan Wah. kayak settingan atau apa. Memang berusaha sebisa mungkin kalimatnya pun sesuai waktu itu pengalaman Alex pribadi ya, kan dicari, kita kan cari-cari ya kemarin contohnya apa nih yang bagus nih buat contohkan buat teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu Alex waktu masih baru join di HDI itu melakukan itu, dan ya Tuhan itu baik ya. Pertama kali Alex nyoba belajar masih kaku-kakunya, makanya kan tadi di video agak kaku-kaku gitu ya, sengaja ya dikaku-kakuin, itu benar-benar Tuhan kasih ya taci-taci yang baik gitu. Nah, jadi sebenarnya supaya teman-teman nggak salah paham ya, tadi itu kita prospeknya, Alex prospeknya di ini ya, di apa namanya, di supermarket kan. Nah, tadi kan kelihatan ya di rak madu gitu kan. Nah, di rak madu itu jangan sampai mikir terus habis pulang dari acara ini langsung mikir, oke, Mau kita pergi ke serbu sana, ya Lex. stand madu ya, nanti banyak orang HDI di stand madu ya. Berebut nanti kita di area madu. Iya, iya. Jadi sebenarnya mau di prospek dimanapun, sebenarnya ya pertanyaan konyol seperti Celusi tadi ya, kan Alex tadi ya mencoba pertanyaan konyol ya, yaitu cari madu buat siapa gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang apakah semua orang kayak gitu ya, kebetulan kok ya Alex waktu nyoba kok ya itu, makanya dibuat contoh ya. Nah, itu tadi Alex sifatnya sharing sih, Ci. Kenapa kok Alex mau prospek Taci itu ya memang karena kebetulan lihat ya, Ci, ya. Karena kan memang Alex kalau tadi di videonya kan memang melihat-lihat orang terus oh kebetulan ada Taci ini nih, coba nih tak deketin gitu kan. Nah, Alex tiba-tiba kepikiran aja cari madu buat siapa, Ci. Nah, kok kebetulan kan bahasnya madu, kayak orang Tacinya kan kayak bingung gitu ya, Ci ya. Bingung cari madu yang bagus kayak gimana gitu kan. Nah, di situ Alex belajar kan kalau di training kan sebisa mungkin kita nggak jualan langsung ya. Jadi makanya Alex tadi berusaha untuk mengedukasi. Nah, kadar air gitu kan, komposisi, sampai Tacinya tadi juga bilang kan, kamu ini kok tahu banyak madu gitu kan. Nah, Like, itu kadang ini sebenarnya poin pentingnya loh, like karena kan rekan-rekan di sini kan pasti kayak ngelihat wah Alek nih kok enak banget ngejelasinnya. Ya. Ilmunya itu kan kayak aduh ngalir banget, maksudnya pengetahuan tentang madunya tuh dalam banget. Sampai kan tadi AI-nya bilang, "Loh kamu kok tahu madu?" Nah, itu sebenarnya persiapannya Alek ini udah luar biasa banget loh, rekan-rekan. Jadi itu ternyata ya Alex ya kuncinya juga untuk closing ya. Iya, Ikut benar. TK berarti ya. Alek ikut Harus TK nggak itu, Lex? Oh, ikut saya beberapa kali. Soalnya kan orang IT kan, jadi harus benar-benar belajar ya PK ya. Jadi harus benar-benar kita persiapan, betul kata Kak Lucy tadi ya. Kita harus belajar dari product knowledge-nya, dari RKA juga. Jadi kalau kita ditanya itu nggak kagok. Jadi kita kayak seperti orang yang menguasain, karena kan kita membawakan produk ini kan. Dan tadi kebanyakan Kak Lucy, Kak Marga, waktu orangnya tanya, loh kamu kok tahu madu? Nah, hati-hati kita kejebak malah, oh ya saya jual madu lah. Nah, malah kayak sales kan ya. Ya, Nah, berarti tapi pakai cara halus ya, Alex ya. ya pakai cara halus kan diajarin di training kan dibilang, oh ya kalau kita membawakan diri itu kayak tadi di morning briefing ya. Tadi kan Coach Steve sama Kristo yang bawain ya, kita membawakan identitas diri kita itu seperti apa. Nah, kita membawakan diri kita itu ya sebagai distributor gitu kan, distributor madu, pengusaha kayak tadi Kak Lucy tadi kan waktu prospek juga sebagai pengusaha, distributor gitu kan. Jangan sampai kita bilang, oh ya saya jualan madu makanya saya paham. Nah, kan nggak enak, beda ya gitu ya. Itu sih Kak Lucy, dan Alex juga berusaha nggak kejebak kayak, oh ya tak jelasin di sini aja mau beli berapa kan enggak. Bahkan kan tadi
AI-nya bilang ya udah nanti dijelasin di luar aja ya. Ya Alex waktu itu memang karena masih baru, Alex agak takut-takut juga sebenarnya Kak Lucy jelasin di toko madunya orang gitu ya. Ya Alex berusaha sopan aja jualan di luar. Nah itu beneran ditunggu sama AI-nya gitu kan. Dan ya udah akhirnya jelasin di luar, closing loh waktu itu 6 kilo gitu. Wow, 6 Jadi kilo ya Lex. 6 kilo Wow, jadi keren ya banget loh. bahkan Alex sambil cerita cashback-nya gitu kan, 3 taruh namanya, 3 taruh bawahnya, rekrut gitu kan, rekrut orang gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu ya ketemu prospek di mana gitu ya. Tapi ini jadi ini sih, like, kalau saya sendiri ngambil kesimpulan bahwa kalau di sini tuh kita penting banget membekali diri kita dengan ilmu, baik product knowledge, kemudian kalau kita nggak mengetahui bisnisnya juga kita kan nggak bisa sharing juga tentang potensi cashback-nya ya. Ya, Dan di sini Betul, akhirnya betul. bisa closing 6 kilo ya karena juga ilmunya yang Alex dapatkan dikeluarkan juga, diterapkan ya. Kalau misalnya Betul. cuma jadi ilmu aja teori jadi nggak bisa closing 6 kilo pastinya ya Alex ya. Iya, betul sih. Wah, habis ini siapa nih kalau misalnya mau ikut training masih dipaksa sama apply nih? Kalau ikut Ayo. sendiri terus punya ilmunya sendiri bisa closingnya lebih dari 6 kilo ya Alex ya pastinya ya. Iya, betul. Jadi kan kalau kita sebatas tahu produk ya kita cuma bisa jelasin produknya. Tapi kalau kita sambil menguasain BP-nya, macam-macamnya, ya kita bisa nawarin bisnisnya kan. Jadi nawarin cashback-nya juga. Jadi orangnya makin banyak-banyak juga kan. Wah, Betul. thank you so much loh Thank tipsnya nih. you. Ya Kak Sama Marga. Kak Marga, Kak Lucy. Ya, Wah, jadi makasih bener Kak ya. Alex. Kalau sih ya, Sama. bener banget. Product knowledge itu memang harus kita kuasain bener-bener ya. Betul banget ya. Kelihatan dari video tadi ya, bahwa Alex tuh nggak kagok-kagok kejelasinnya, dan hasilnya langsung terlihat saat itu juga gitu ya. Nah ini mungkin salah satu contoh yang ketika prospek, tapi tujuannya untuk sharing edukasi, dan hasilnya langsung terlihat saat itu juga gitu. Tapi gini Kak Marga, kadang tuh ada kan rekan-rekan kan pernah mungkin yang dapat materi di mana kalau misalnya kita prospecting itu kita hanya mencari rekan kerja dan ini ya konsumen tanpa melakukan selling. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya seperti Alex tadi kita punya kesempatan untuk selling, ya kita bisa langsung arahkan untuk ke penjualan juga dong pastinya ya Iya, Kak Marga. Jangan betul. nanti pikir karena kan waktu itu ikut training katanya nggak boleh nih langsung selling. Nah, ini bisa jadi ini ya, salah ini ya Kak Ya, Marga, salah salah tangkap ya, persepsi. salah Ya, persepsi. betul. Jadi seringkali mungkin ada kita yang mengkotak-kotakan, oh mungkin lagi prospecting berarti ya udah deh jangan bahas produk dulu gitu ya. Tapi betul kata Kak Lucy, ketika misalnya kita ada kesempatan bisa menjelaskan produknya, bisnisnya, ya kenapa enggak gitu kan ya. Itu pun salah satu bagian dari prospecting gitu. Nah, di sini mungkin kita kan juga udah sharing nih tadi ya Kak Marga. Mm-mm. Mungkin dari rekan-rekan di sini nih ada yang mau berbagi nggak? Biar kita tuh sharingnya tuh lebih banyak lagi nih ya Kak Marga. Jadi Ya. kan di sini kan kita sambil cerita-cerita santai nih ya. Jadi mungkin rekan-rekan yang mau berbagi nih, pernah nih prospecting di pasar atau prospecting di mana nih? Boleh banget nih, boleh open mic ya. Kita Ya, boleh sharing dong. bareng-bareng nih. Justru kita senang ya, jadi kita nanti tahu lebih banyak tips di tempat-tempat umum lainnya. Ayo silakan. Betul. Ya, jangan malu-malu untuk kita sharing, membagikan berkat gitu ya, yang berguna ya. Mungkin ada? Atau pada ini Kak Marga Si nih. malu-malu kayaknya kalau Malu-malu si. kayaknya ya. Halo Celusi, Oh, Cemarga. ada ternyata. Ini dari Yosua boleh sharing ya. Silakan boleh Yosua. Wah ini memang luar biasa nih ya sharing tentang prospecting Yosua, jadi keinget satu event juga nih. Jadi dulu ini Yosua juga pernah itu Celusi Cemarga, pernah coba-coba prospecting juga brand prospek di TK-TK gitu, karena kan di sana kan banyak itu ya Cek ya, ibu-ibu yang lagi nungguin anak-anak di sana kan. Jadi Yosua kepikiran nih, wah ini kalau brand prospek di sana nih pasti dapat daftar nama banyak nih. Nah terus suatu cerita itu Yosua datang di situ, terus ketemu nih sama beberapa ibu-ibu kan, dan izin kayak tadi yang Cek Lucy juga ya di video ya, ini kosong ya, boleh ya Bu saya duduk sini. Oh ya silakan silakan. Nah setelah itu Yosua ajukan ini pertanyaan juga, Bu lagi nungguin siapa di sini? Oh ya saya lagi nungguin anaknya. Oh loh masnya sendiri nungguin siapa di sini? Oh ya saya ini Bu lagi sambil nungguin ini ponakan saya Bu. Nah jadi biar ini ya biar Ya. bisa match ya.
Nah, habis itu mulai nih Yosua coba buat KP-KP gitu kan. Oh ya Bu, loh Bu berarti ini ya tinggal daerah sini ya. Oh iya Mas, saya tinggal daerah sini gitu kan. Sampai akhirnya setelah Yosua KP-KP itu, si ibu ini tanya, loh Masnya sendiri kok rapi banget ini mau kemana? Ya, kebetulan kan saya waktu itu kan habis prospek orang juga. Nah, jadi bajunya dalam kondisi rapi memang. Pakai baju rapi dan saya jawab, "Oh ya Bu, habis ini saya ini mau ketemu rekan bisnis saya. Kebetulan saya kan juga ada bisnis juga Bu di bidang kesehatan." Nah, terus dia mulai tanya-tanya itu loh, "Memangnya Masnya bisnisnya apa?" Nah, ini langsung ya soal kepikiran dia, "Wah, ini kesempatan nih buat jelaskan ya." Nah, habis itu Yosua langsung keluarkan ini, katalog produk juga. Nah, mulai menjelaskan nih produknya HDI dari Clover Honey, Pollen, Propolis Royal Jelly. Nah, tapi ini yang nggak Yosua sangka-sangka nih, tiba-tiba si ibu ini ngeluarin katalognya dia juga. Nah, ternyata dia ini dari MLM lain. Di prospek balik ya Yos ya. Di prospek balik. Ya, jadi ini unik banget ya. Si ibu ini ngeluarin katalognya balik, terus dia ganti jelasin. Nah, nanti entah gimana tiba-tiba si ibu ini langsung bilang gini, "Wah, saya juga sama, saya punya produk nih, Mas. Ini Mas saya jelaskan ya." Jadi kayak agak hard selling gitu ya ke Yosua ya. Tapi karena kan Yosua diajarkan juga ya di HDI ini kan harus mau mendengarkan gitu kan, belajar untuk mendengarkan. Ya udahlah Yosua coba dengerin dia jelaskan. Katalognya lumayan tebel ya waktu itu. Dia jelaskan hampir-hampir semua produknya. Dia jelaskan itu kan. Nah, terus tiba-tiba gini, tiba-tiba ada ibu-ibu lain yang dari tadi itu dengerin kita ternyata. Terus dia datang, dia tanya sama Yosua, "Kamu ini ya, Bu, jualan madunya Clover Honey ya? Dari HDI betul ya?" "Oh iya, ya Bu, betul saya dari HDI Bu. Mas saya boleh minta tolong nggak Mas? Ini saya pengen tahu tentang Clover Honey, boleh nggak Mas saya dijelaskan?" Oh dari situ kan saya senang banget ya. Yusuf senang banget langsung, "Oh iya Bu, boleh Bu." Terus saya izin sama ibu yang pertama tadi, "Bu sebentar saya izin jelaskan dulu yang ini ya Bu." Nah terus setelah itu, singkat cerita, Yusuf jelaskan nih ke si ibu yang penasaran tadi kan. Kita jelaskan tentang Clover Honey, terus ya luar biasanya si ibu ini langsung tertarik. "Oh ternyata madunya bagus banget ya Mas. Yaudah deh Mas, aku mau ambil nih yang 1 kiloan." Nah jadi langsung di situ tuh langsung kagetnya langsung dapat closingan gitu. Nah habis itu Yosua ini kan balik langsung ke si ibu yang pertama tadi, ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Terus si ibu ini langsung heran itu, si ibu ini langsung bingung gini. Dia bilang gini ke Yosua, "Wih Mas, ternyata nih produknya Masnya nih laku ya, banyak orang yang cari ternyata ya Mas. Wih luar biasa ya Mas." Terus saya tuh, dia mulai tanya tentang bisnisnya. Nah akhirnya saya langsung mulai jelaskan nih, saya mulai jelaskan ke si ibu yang pertama ini, dan habis itu dia ini langsung mau member Dia langsung bilang, "Udah deh Mas, mau deh saya kalau gitu mau ikutan join deh bisnisnya nanti minta tolong Masnya jelaskan ya." Gitu. Jadi dari situ bisa lihat, wah ini bahan prospeknya ternyata asik banget ya. Dan dapat nggak disangka-sangka gitu, dapat closingan dari orang lain yang bahkan yang awalnya nggak Yosua incer gitu kan. Terus ternyata waktu balik lagi ke ibu ini, yang dia awalnya panjang lebar jelasin MLM-nya dia, tapi ujung-ujungnya dia gabung juga. Join juga akhirnya ke HDI gitu. Ya mungkin itu sedikit sharing lah pengalaman dari Yosua. Wah, tapi ini menarik banget loh. Iya. Yosua ini share-nya luar biasa banget loh. Jadi kita juga ternyata nggak cuma ibu-ibu aja ya, cewek-cewek aja nih pergi ke TK nih ya. Ternyata seorang Yosua juga cowok masih muda pergi nih ke sekolah. Wah, keren banget nih. Betul. Belum married, belum punya anak pun tidak menghalangi untuk kita bisa prospek ke sekolah-sekolah. Contohnya Yosua membuktikan. Betul ya Kak Lucy ya? Karena nih Yosua melihat peluangnya besar karena ibu-ibu tuh kan biasanya mudah ya untuk di Betul. ini ya, dibumbu-bumbu ya untuk beli, apalagi kalau sudah soal anak nih ya, Ya. pasti langsung semangat biasanya. Dan ini Jadi- menarik banget ya Yos, ketika Yosua mau mendengarkan orang lain, ternyata ada rezeki yang datang lainnya ya, yang akhirnya membukakan mungkin mata ibunya sendiri ya, wah ternyata produknya Bagus. laku di pasaran nih, malah Iya. tertarik juga sama bisnisnya. Wah, thank you so much loh Yos. Jadi buat rekan-rekan di sini juga bisa nih, mungkin kalau mengalami hal yang sama kayak Yosua, akhirnya kita bisa ini ya, kalau misalnya di balik di prospek kita ya mungkin mau mendengarkan ya,
Ya. Siapa tahu nanti ada rezeki kayak Yosua juga ya. Ya, betul. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Kalau Yosua kayaknya saya tangkap, soalnya dia gara-gara dia mau mendengarkan, jadi dia dapat berkat yang lebih besar lagi gitu. Wah, luar Mungkin biasa. ada rekan-rekan lain lagi yang mau sharing, mungkin selain Yosua boleh ya kalau sih ya, Boleh banget nih. supaya kita dapat tips-tips gitu lagi nih dari rekan-rekan lain juga nih. Tapi mungkin sambil nungguin nih, mungkin rekan-rekan kalau mau sharing nggak apa-apa ya, boleh open mic. Tapi gini Kak Marga, mungkin nih sambil nungguin rekan-rekan di sini, mungkin kan ada nih yang tadi pada liburan ngumpul sama keluarga besar mungkin ya. Mungkin di betul. Surabaya aja atau mungkin di Jakarta aja, di kota masing-masing. Nah ini apakah bisa nih Kak Marga untuk membuka peluang untuk memperkenalkan ke keluarga? Karena kan biasa kan kalau keluarga gini kan lebih sulit ya Kak Marga Ya, ya untuk betul. masuknya kayak gimana? Mungkin dari Kak Marga nih ada tips nggak nih? Ya, Jika bisa kita dong kalau sih. Nggak ada yang nggak bisa sih seharusnya ya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kita di rumah gitu ya, di rumah doang nih, liburan ke kemana-mana. Tadi kan kita bahasnya, kita liburan pergi ke mall gitu ya, ke playground, ke supermarket gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lagi di rumah, biasanya nih kayak liburan-liburan gitu kan, banyak keluarga atau kerabat tuh yang datang kan ke rumah kita kan. Nah, misalnya nih kayak sepupu nih datang, misalnya bawa anaknya. Nah, pertama yang kita lakukan itu biasanya setelah kita ngobrol-ngobrol, kita sharing aja nih misalnya kalau si misalnya kayak kita tanya, ih anak kamu sekarang lumayan ya kayaknya kelihatannya lebih pintar ya dibandingin yang tahun lalu kita ketemu, gitu. Misalnya terus udah kelas berapa, gimana perkembangannya di sekolah. Jadi kita mulai bangun hubungan dulu dengan cara memakai obrolan tentang membahas tentang anaknya gitu ya. Nah, terus misalnya contohnya kalau bahas tentang anak, kita bisa tanya nih. Nah, biasanya anak-anak minum vitamin apa sih gitu kan. Misalnya terus nanti sepupu kita jawab nih, merek X misalnya kayak gitu kan. Nah, baru kita bisa sharing tentang produk kita. Karena sepupu kita ketika misalnya kita tanya seperti itu, pasti dia akan tanya balik kalau sih benar enggak? Pasti dia akan nanya balik kan. Nah, kalau anak kamu dikasih vitamin apa? Nah, misalnya bisa sharing dari, oh iya, biasanya saya kasih madu clover honey, terus misalnya kayak Fitri. Nah, kita bisa sharing tentang manfaat-manfaatnya juga gitu. Jadi meskipun di rumah aja, kita tetap bisa produktif untuk prospek gitu. Nah, satu lagi nih ya. Misalnya kan sepupu kita kan cewek tuh kan. Biasanya nih kalau cewek-cewek ngelihat muka atau wajah sepupunya atau temennya yang lebih glowing gitu ya, langsung aduh ini orang pakai apa ya, kayaknya kok bagus banget ya mukanya gitu ya misalnya kayak gitu kan. Nah, penasaran langsung ya. iya, nah Oke. dari sana bisa kita masuk produk skin. Karena biasanya nih cewek-cewek kalau misalnya udah ngomongin tentang skincare, tentang make up pasti langsung auto stay dan bisa lama banget gitu ya ngobrolin tentang skincare ya. Apalagi kalau udah punya LV nih di rumah nih. Jadi langsung bisa demo nih kayaknya ya. Betul Kak banget. Marga. Boleh nih dicobain langsung ya, langsung lihat hasilnya, langsung closing juga nih pastinya ya. Nah, sama satu lagi nih kalau Lucy, biasanya nih ya, kalau misalkan kita ada tamu gitu ya, kan kita kasih minum dong gitu kan ya, biasanya kita kasih minum air putih ya biasanya. Nah, saya pernah coba, saya kasihnya adalah bukan air putih, tapi adalah air clover honey. Nah, jadi saya bikin air madu tuh, lalu suguhinlah ke mereka. Terus biasanya tuh mereka penasaran loh, karena nggak tahu kan. Biasanya kan mereka taunya tuh kebanyakan cuman kayak langsung makan kan, langsung sendok, langsung minum, langsung dimakan gitu kan. Nah terus ada yang tanya tuh sepupu saya, loh ini air apa sih gitu? Oh nggak tahu ya. Iya sih enak ya katanya gitu. Biasanya air madunya itu kayak kasih es balok gitu kan seger kan ya gitu misalnya kalau siang-siang datang ke rumah gitu. Oh iya ini air clover honey loh. Oh clover honey ya. Oh bisa ya dijadiin minuman kayak gini ya? Ya lo bisa. Nah bisa enak. Ya enak. Nah mulailah dari sana bisa buka obrolan. Jadi kita nggak boleh kehabisan akal gitu ya. Kita harus cari terus yang bisa kita buka obrolan untuk kita bisa prospek misalnya sepupu kita atau kerabat kita gitu. Wah, tipsnya oke banget nih, langsung bisa diterapin nih nanti nih Kak Marga. Jadi don't worry ya, meskipun kita di rumah aja tetap bisa produktif gitu. Wah, ini jadi menambah keyakinan juga nih. Tentunya pengen sharingnya jadi lebih yakin juga nih. Ya. Wah, siap menutup liburan kita nih dengan prospek
secara efektif juga nih pastinya nih ya Kak Marga ya. Jadi tambah semangat dong kita prospeknya, benar ya kalau sih ya, Bener nggak, banget, rekan-rekan? bener. Ilmu tadi langsung nih mau dicatat terus langsung mau dipraktekin juga pastinya nih. Iya, betul. Bener nggak Karena nih kan rekan-rekan? Gimana nih rekan-rekan? Mau coba langsung nggak? Auto langsung mau coba nggak nih? Apa bener nih langsung closing nih? Kayak Alek tadi ya. ya betul, karena kan maksudnya kita juga maksudnya ketika kita tahu nih ilmu-ilmunya, kita pun harus mempraktekannya. Karena kalau misalnya kita cuma tahu doang, tapi kita nggak mempraktekannya, ya akan jadi sia-sia kan. Karena kita tidak berani buat mencobanya gitu. No, udah langsung ada yang mau coba langsung besok. Luar biasa ya. Langsung gercep semua nih ya. Nah, Ternyata mungkin jadi prospek sambil liburan ini juga ternyata mudah ya Kak Marga, dan juga nggak harus kita menyediakan misalnya nih kita mau prospek berarti kita menyediakan waktu ketika kita nganggur saat liburan baru kita prospek. Ternyata kita bisa melakukan aktivitas pun sambil antri, sambil nungguin anak. Ternyata kita bisa prospek ya asal tahu jurus-jurusnya tadi nih ya, berarti nih ya. ya, betul Wah, banget. Jadi nggak oke deh. susah ya. Jadi susah nggak sih rekan-rekan prospecting di musim liburan yang tadinya takut-takut, yang tadinya aduh kok kayaknya nggak ada lagi ya yang mau diprospek. Nah, ternyata kita udah kasih tahu info-infonya, tips-tipsnya di mana aja kita bisa lakukan dan tinggal dipraktekkan. Gitu kalau sih. Jadi tambah semangat kan pastinya kan buat prospek di musim liburan. Wah, Supaya semangat. tadi harapan-harapan kita itu bisa tercapai. Gitu. Pastinya dong Kak Marga, asal dilakuin ya Betul. tips-tips tadi. Wah, oke deh. Wah, makasih banyak loh Kak Marga tipsnya juga nih. Terima kasih Kak Lucy. Wah, ini kita serahkan langsung kita Ke serahkan Kak Sandra. kita. Oke, terima kasih ya rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Kak Lucy, Kak Marga, keren banget ya teman-teman, semuanya setuju. Ini sharingnya sangat-sangat bermanfaat, akan kepake di masa liburan, bahkan ini akan dipakai selanjutnya nih, nggak cuma pas liburan, pas kita emang lagi belanja bulanan ya, pas arisan sama keluarga, ataupun emang lagi ngumpul sama teman-teman. Karena terus terang ya, prospek itu kaku ya kesannya, tapi kalau kita dilakukan kayak di contoh tadi, ternyata nggak kayak gitu ya Kak ya. Jadi bisa dilakukan sambil ngobrol. Intinya gimana sih cara kita menyampaikannya untuk menjadi ilmu bermanfaat ya buat yang menerima gitu. Jadi informan gitu. Nah, ini barusan aja nih sharing sedikit ya Kak Lucy, Kak Marga gitu. Tadi abis ngumpul nih di bawah karena anak saya ini ulang tahun. Jadi ketemulah kan rame orang tua datang gitu ya ke rumah. Terus ngelihat badan Misha, sekel gitu ya, kelihatan makannya oke gitu. Yang ngobrol-ngobrol ringan kayak gitu, Misha badannya sekarang oke ya, gini. Iya, makanya nggak pilih-pilih sekarang. Dulu, aduh, milih-milih banget ya. Kita ngobrol gitu, nyantai gitu. Oh iya, kok apa? Masuk tuh ya. Masuk di kunci-kunci yang tadi di-share oleh Kak Lucy sama Kak Marga ya. Iya nih, semenjak pakai Cover Honey sama Kids Tree itu langsung nggak ada pilih-pilih makan gitu ya. Nah, dari situ yang nanya itu cuma satu orang, tapi karena rame orang, yang rame juga ikut denger kan, apa itu Kids Tree? Apa itu Clover Honey? Gitu kan. Akhirnya kepo ujung-ujungnya, apa itu Sun Kids Tree? Oh ini langsung ada kan di meja, ini ada, ini langsung tunjukin ya kan. Dengan kayak gitu dia langsung, boleh deh saya coba satu, ada stok di rumah, alhamdulillah. Jadi langsung klasik. Jadi ya benar ya, kalau sih Kak Marga nggak usah dibikin kesannya kayak, wah susah, sulit, atau apa, bahkan tadi contohnya udah lengkap banget ya, rekan-rekan semua, mau di public area, kita sambil olahraga, di mall, ataupun kita lagi ngumpul keluarga, atau di mana aja gitu ya, bahkan supermarket tadi contohnya juga langsung divideokan, dan jadi nyata ya, kita nggak how to-nya tuh caranya A, B, C, tapi bener-bener langsung ada visualisasinya yang ditampilkan oleh Kak Marga dan Kak Lucy, jadi teman-teman bisa langsung contohkan, bahkan tadi kesannya nggak kayak lagi ini ya, apa tuh namanya, marketing-marketing yang di mall itu yang jujur kalau saya didatengin juga saya nggak mau Kak gitu kan, kelihatannya art selling banget gitu pada saat nih Kak itu langsung sodorin kita, oh ya langsung nolak pasti ya Kak, tapi dengan cara ngobrol yang kayak gitu, intinya kita pengen kasih tahu informasi yang bermanfaat gitu kan, dan tujuannya adalah ngebantu orang yang lagi kita ajak bicara gitu, maka orang tersebut ngerasa nyaman ya Kak Lucy dan Kak Marga. Jadi nggak ngerasa kayak gue dicecer nih gitu, mau diapain nih gitu, mau ditodong apa nih, barang apa nih, jual apa lu gitu kan.
Biasanya gitu nggak sih, kita udah langsung suzon. Ini marketing apa nih? Marketing apa nih gitu ya. Tapi dengan cara ngobrol yang santai kayak gitu, niatnya ngebantu, malah oh iya ngerasa makasih gitu ya, udah diinformasiin kayak gini gitu. Jadi thank you banget Kak Marga, Kak Lucy nih. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Ini akan kepake. Bahkan mungkin liburan-liburan selanjutnya akan kepake banget. Contohnya juga sangat-sangat gampang untuk kita cerna ya teman-teman. Jadi bisa langsung diaplikasikan. Wah, terima kasih ada yang ngucapin happy birthday buat anak saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Ini kita mau lihat dulu mungkin di slide terakhir sebagai closing, kita akan bacakan di closingan ini. Boleh Tim Ulmet? Nah, kita dari yang tadi contoh udah disampaikan, bahkan apa tools yang paling kita inginkan, kita butuhkan, itu adalah pentingnya kita punya kartu nama. Terus terang ya, ini walaupun saya punya suka beda-beda occasion ya, kalau ke kantor tasnya apa, kalau ke mall tasnya apa, kalau ngumpul keluarga tasnya apa, itu tiap tas saya punya kartu nama nih Kak. Jadi kalau di dompet kan takutnya tinggalan lah atau gimana gitu. Jadi saya selalu selipin di setiap tas ada kartu nama saya minimal 5 lembar. Jadi kalau misalnya ketemu siapa di mana, itu udah ada kartu nama. Karena penting banget teman-teman, kartu nama itu sebagai identitas kita dan juga kayak ini tuh beneran loh gitu. Ini resmi. Ini perusahaannya ada gitu. Jadi jelas sekali ya di sini, bahkan ada nama-nama kantor cabang kita di mana-mana, nomor handphone kita semuanya lengkap. Jadi kalau ngobrolnya terpaksa putus nih ya biasanya, itu kan kadang lupa nanya nomor handphone tapi dia keputus nih, udah kayak suasananya nggak enak. Dikasih kartu nama tuh itu udah jadi closing banget ya. Oh iya sayang, oke. Baik. Oke. Nah, ini boleh teman-teman, ini special price untuk kali ini akan diberikan 65.000 untuk mendapatkan ini, kalau nggak salah satu box ini 100 deh ya. 100 lembar apa 50 ya 100 ya Kak Marga ya. Jadi bisa langsung dapat 100 lembar, teman-teman bisa siapin di dompet ataupun di tas-tas yang punya teman-teman semua. Jadi kalau ketemu orang langsung kasih deh kartu namanya. Jadi kalau dia pun butuhnya mungkin nggak sekarang, next dia akan cari kartu nama yang sangat butuh gitu. Jadi penting banget untuk kita meninggalkan kartu nama pada orang yang baru kita kenal, khususnya kayak brand prospek gitu. Next up lagi nih yang special promo. Nah, ini juga ada ya pentingnya kita punya buku daftar nama serta buku rahasia kekayaan alam. Ini buku wajib ya untuk kita bisa kayak tadi tuh. Nggak mungkin produk knowledge yang nggak tahu kalau kita ini ya mau ngenalin produk ke orang gitu. Makanya kita perlu untuk belajar dari buku rahasia kekayaan alam selain training-training yang sudah disebutkan tadi. Dan buku daftar nama itu untuk kita mengisi calon-calon prospekan kita. Penting. Karena kalau enggak kita bingung mau siapa nih mau di prospek. Kecuali kalau tadi ya yang dadakan itu juga bisa. Tapi ini bisa untuk next selanjutnya prospek, nggak cuma liburan. Nih akan dapat secara bundling 120.000 langsung dapat 2 buku yang biasanya harganya 140.000. Jadi kalau teman-teman yang mau boleh hubungi kontak person yang ada di bawah atau nanti tanya langsung sama upline-nya. Gitu. Oke, lanjut. Kita ada apa? Event selanjutnya. Nah, ini bulan Desember tuh banyak banget event ya. Selain holiday, Christmas, dan ini juga ada Mother's Day. Nah, di sini kita akan ada morning briefing special Mother's Day yang akan dibawakan 4 narasumber kece nih. Wah, ini ibu-ibu, wanita-wanita yang sangat menginspirasi. Di sini ada Ci Tan, terus ada, udah tahu lah ya siapa, Rosita Dewi, ini dia cici kita, Rosita Dewi, terus ada Ci Yuyen, dan juga ada Kak Gebrina. Nah, ini luar biasa, 4-4-nya. Kita bisa hadirkan di sini untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Desember, tepat di hari Ibu ya, di jam 9 pagi. Itu nih ada Zoom ID dan passcode-nya, nanti akan di-share juga di grup-grup besar, bisa untuk langsung di-share juga ke rekan kerjanya. Oke. Ini kita udah selesai informasinya? Oke. Ini luar biasa ya, Kak Margaret, Kak Lucy, sekali lagi terima kasih. Teman-teman di sini juga pastinya terbantu sekali ya, untuk kita bisa menikmati holiday yang nggak cuma holiday aja, tapi kita bisa dapat hal-hal baik juga dari segi prospek dan kerjaan kita yang utama itu adalah di HDI, gitu kan. Nah, dari sini saya bisa simpulkan teman-teman, kitalah yang akan bisa sendiri untuk create your hope. Jadi kita nggak perlu nunggu waktunya yang tepat, nggak perlu menunggu siapa orang yang tepat ya, atau kita menunggu lokasi yang tepat, tapi
kitalah yang akan meng-create hope kita sendiri, yaitu holiday productive and enjoy. Jadi teman-teman semua di sini diharapkan walaupun holiday, kita tetap bisa efektif untuk melakukan hal-hal yang emang seharusnya dilakukan, yaitu tetap pada produktif dengan melakukan prospek dan juga bisa follow up juga. Gitu. Jadi teman-teman semua semoga terbantu dari sesi kita hari ini. Terima kasih kembali lagi kepada Kak Marga dan juga Kak Lucy, serta kita mohon maaf kalau ada kekurangan maupun kesalahan dalam kita penyampaian mungkin dari awal sampai akhir acara, kita mengucapkan maaf. Dan buat teman-teman semua yang hadir di sini, kita ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat pagi.